Indira Prameswari, 34 tahun, telah menjalani 10 tahun pernikahannya dalam keheningan yang memekakan. Ia adalah istri dari Rangga Wijaya, pewaris tunggal dan direktur di perusahaan keluarga besar, PT Jaya Abadi. Bagi dunia luar, mereka adalah pasangan ideal. Indira adalah potret menantu idaman, pendiam, berpendidikan, dan selalu tampil anggun mendampingi suaminya. Rangga, di usianya yang ke-36, adalah definisi sukses, tampan, karismatik, dan kaya raya. Namun, di balik pintu mahoni rumah mewah mereka, rumah yang lebih kecil, yang diberikan almarhumah ibu mertuanya sebagai hadiah pernikahan, kehidupan mereka sedingin ruang berpendingin. Rangga telah lama kehilangan minat pada Indira. Pernikahan mereka, yang awalnya didasari cinta masa kuliah, telah menguap menjadi formalitas yang menyakitkan. Rangga adalah pria yang menginginkan segalanya, kekuasaan, uang, dan validasi. Indira, dengan sifatnya yang tenang dan tak suka pamer, dianggapnya sebagai aksesori yang membosankan. Rumah tangga mereka adalah perang dingin yang tak pernah diumumkan. Tidak ada teriakan. Tidak ada piring pecah. Hanya ada koridor panjang yang memisahkan kamar tidur mereka, meja makan yang selalu hanya diisi oleh Indira seorang diri, dan dering telepon yang tak pernah diangkat saat Indira tahu suaminya sedang rapat dewan hingga larut malam. Rapat dewan itu punya nama, Fania. Indira tahu tentang Fania. Seluruh lingkaran sosial mereka tahu. Fania adalah sekretaris pribadi Rangga. Sosok perempuan muda yang agresif, cantik dengan cara yang mencolok, dan tidak memiliki sedikit pun rasa malu. Fania adalah bayangan yang sengaja ditampakkan Rangga di depan publik, tamparan konstan bagi Indira. Rangga menikmati permainannya. Ia menikmati melihat Indira menahan sakitnya, menelan harga dirinya, demi mempertahankan status pernikahan yang rapuh. Baginya, kesabaran Indira adalah bukti kelemahannya. Hari ini, situasinya berbeda. Hari ini adalah pembacaan surat wasiat Lestari Handoyo, Ibu Rangga. Hubungan Indira dengan ibu mertuanya rumit. Lestari adalah perempuan besi, pemimpin perusahaan yang tangguh dan tradisional. Di depan umum, Lestari bersikap dingin dan menjaga jarak dengan Indira, seringkali mengkritik caranya berpakaian atau caranya mengelola rumah yang terlalu modern. Rangga selalu berasumsi ibunya tidak menyukai Indira. Namun, dalam kesendirian mereka, Lestari berbeda. Indira ingat, beberapa kali saat ia menangis sendirian di taman belakang rumah utama, Lestari akan duduk di kejauhan, tidak berkata apa-apa, namun hanya menemaninya dalam diam. Pernah sekali Lestari berkata, perempuan yang lemah akan hancur oleh angin. Perempuan yang kuat akan menjadi angin itu sendiri. Indira tidak pernah tahu pasti apa maksudnya. Kini, Lestari telah tiada, meninggal seminggu lalu karena serangan jantung mendadak. Dan Indira ada di sini, di ruang tamu utama rumah megah almarhumah. Ia merasa kecil di ruangan yang penuh dengan perabot kayu jati berat dan lukisan-lukisan mahal itu. Ia merasa seperti penipu, seorang istri yang gagal, yang hanya datang untuk formalitas sebelum disingkirkan sepenuhnya. Hatinya berat, mengantisipasi rasa sakit berikutnya. Ia sudah mempersiapkan diri untuk tidak mendapatkan apa-apa. Pak Fadli, pengacara keluarga yang telah mengabdi puluhan tahun, duduk tegap di kursinya. Wajahnya profesional, tak terbaca. Ia mengangguk singkat pada Indira saat wanita itu masuk, mempersilakannya duduk di sofa bludru berwarna merah marun. Indira duduk di ujung, meremas-remas jemarinya yang dingin. Ia hanya ingin ini cepat selesai. Suara langkah kaki yang angkuh terdengar di lantai marmer. Rangga. Indira mengangkat kepalanya. Suaminya berdiri di ambang pintu, mengenakan setelan hitam paling mahal miliknya. Tidak ada duka di wajahnya. Hanya ada ketidaksabaran dan arogansi yang familiar. Rangga adalah anak tunggal. Baginya, hari ini bukan hari duka, melainkan hari penobatan. Hari di mana semua aset ibunya yang besar secara resmi beralih kepadanya. Hati Indira mencelos. Tapi rasa sakit itu belum selesai.
Di belakang Rangga, melangkah sosok yang seharusnya tidak ada di sana. Fania. Ia mengenakan gaun hitam yang ketat, seolah ingin menunjukkan lekuk tubuhnya bahkan di acara berkabung. Wajahnya dipulas riasan tebal. Bibirnya yang merah menyunggingkan senyum tipis yang penuh kemenangan saat matanya bertemu dengan mata Indira. Indira membeku. Ini adalah tingkat penghinaan baru. Membawa selingkuhannya ke pembacaan wasiat ibunya sendiri? Apa Rangga sudah kehilangan akal sehatnya? Tapi kejutan terbesar masih terbungkus selimut di lengan Fania. Sebuah bayi. Makhluk kecil itu bergerak pelan dalam tidurnya. Fania menggendongnya dengan sikap posesif, seolah itu adalah trofi paling berharga. Bayi itu mungkin berumur beberapa bulan. Napas Indira tercekat di tenggorokannya. Ia melakukan perhitungan cepat di kepalanya. 9 bulan lalu, 10 bulan lalu, saat-saat di mana Rangga mengatakan padanya bahwa ia terlalu lelah atau terlalu sibuk. Jadi, ini hasilnya. Seorang putra mahkota. Pewaris yang sesungguhnya. Indira, kamu sudah di sini rupanya. Sapa Rangga, suaranya datar, seolah tidak ada yang aneh dengan pemandangan di depannya. Ia berjalan masuk dan duduk di sofa tunggal terbesar. Sofa yang biasa diduduki ibunya, mengambil posisi sebagai kepala keluarga yang baru. Fania, tanpa diminta, duduk di sofa lain, tepat di seberang Indira. Ia sengaja memposisikan bayi di bahunya, menepuk-nepuk punggungnya dengan gerakan yang berlebihan. Pak Fadli berdeham. Wajah profesionalnya sedikit retak. Alisnya berkerut melihat pemandangan ini. Rangga, katanya pelan, acara ini adalah untuk keluarga inti yang disebutkan dalam wasiat. Dia keluarga, potong Rangga dengan tajam. Nadanya tidak mengizinkan adanya bantahan. Ia menatap Fania, lalu ke bayi di pelukannya. Fania adalah calon istri saya. Dan ini, ia menunjuk bayi itu, adalah putra saya, Arya, pewaris Wijaya yang sah. Setiap kata adalah pisau yang menusuk jantung Indira. Calon istri saya, pewaris yang sah. Itu adalah deklarasi. Pernikahan mereka yang berusia 10 tahun telah dihapus begitu saja. Keberadaan Indira dianggap tidak ada. Fania tersenyum sinis pada Indira. Senyum itu berkata, "Aku menang. Aku memberinya seorang putra. Apa yang kamu berikan? Kamu mandul. Kamu tidak berguna. Sekarang, enyahlah." Indira menundukkan kepalanya. Rasa mual menjalari perutnya. Ia merasakan air mata panas menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menolak untuk menangis. Tidak di sini. Tidak di depan mereka. Ia tidak akan memberi mereka kepuasan itu. Ia menggigit bibir dalamnya begitu keras hingga ia bisa merasakan rasa anyir darah. Rangga, di sisi lain, merasa sangat puas. Ini sempurna. Ibunya mungkin sudah tiada, tapi kekuasaannya kini mutlak. Dengan membawa Fania dan Arya, ia mengirimkan pesan yang jelas kepada Indira dan dunia. Masa lalu sudah berakhir, dan inilah masa depan. Ia yakin ibunya, yang selalu terobsesi dengan penerus laki-laki, akan memaafkan tindakannya begitu tahu ia punya cucu. Wasiat ini hanyalah formalitas untuk mengesahkan apa yang sudah menjadi miliknya. Ia melirik Indira yang gemetar tertahan di sofa. Menyedihkan, pikir Rangga. Dia akan segera jadi masa lalu. Setelah ini, aku akan memberinya sedikit pesangon dan mengusirnya dari hidupku. Fania menenangkan bayinya yang mulai rewel. Dasar perempuan bodoh, pikir Fania sambil menatap Indira. Masih saja bertahan. Lihat aku yang akan jadi nyonya di rumah ini. Semua ini akan jadi milikku dan Arya. Pak Fadli menghela napas panjang, menyesuaikan kacamatanya. Ia menatap Indira dengan sorot mata yang tak terduga. Ada sedikit iba di sana, sebelum akhirnya ia kembali ke sikap profesionalnya. Baiklah, karena semua pihak yang berkepentingan telah hadir, mari kita mulai. Ia membuka map kulit tebal di depannya. Ruangan itu hening, hanya menyisakan suara detak jam dinding kuno yang menggema,
menghitung detik-detik terakhir kehidupan lama Indira Prameswari. Suasana di ruang tamu itu terasa berat, seolah udara kehabisan oksigen. Satu-satunya suara adalah gemerisi kertas saat Pak Fadli mengeluarkan dokumen tebal yang dijilid rapi. Rangga bersandar angkuh di kursinya. Jemarinya mengetuk-ngetuk sandaran tangan sofa. Fania, di seberangnya, telah berhasil menidurkan kembali bayinya dan kini duduk tegak. Dagunya terangkat, ekspresinya dipenuhi antisipasi sombong. Ia sudah membayangkan dirinya memanggil desainer interior untuk merombak total ruangan kuno ini. Indira, di sudutnya, tampak semakin kecil. Ia hanya ingin menghilang. Setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Penghinaan ini terlalu berat. Ia menatap kosong kepala karpet Persia di bawah kakinya. Pikirannya melayang, mencoba melepaskan diri dari kenyataan di ruangan itu. Ia sudah pasrah. Saya akan membacakan surat wasiat terakhir dari almarhumah Ibu Lestari Handoyo, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal. Pak Fadli membacakan tanggalnya. 3 bulan lalu. Jauh setelah Fania hamil, jauh setelah perselingkuhan itu menjadi rahasia umum. Fakta itu membuat Rangga semakin yakin. Ibu pasti sudah tahu tentang Arya. Pikirnya penuh kemenangan. Dia pasti mengubah wasiatnya untuk memastikan cucu laki-lakinya aman. Pak Fadli memulai dengan preambel hukum yang panjang. Rangga mulai tidak sabar. Bisakah kita langsung ke intinya? Pak Fadli? Kita semua tahu saya adalah satu-satunya pewaris, katanya, nadanya angkuh. Pak Fadli mengangkat kepalanya dari dokumen, menatap Rangga dari atas bingkai kacamatanya. Semua harus dibacakan sesuai prosedur. Rangga, ini adalah keinginan terakhir ibumu. Nada suaranya tegas, mengingatkan Rangga siapa yang memegang kendali saat ini. Rangga mendengus tapi diam. Pak Fadli melanjutkan. Ia membacakan beberapa warisan kecil terlebih dahulu. Sebidang tanah di desa untuk sepupu jauh. Sejumlah uang untuk kepala pelayan dan tukang kebun yang telah lama mengabdi. Beberapa perhiasan untuk yayasan amal yang didirikannya. Fania mulai gelisah. Ini terlalu lama. Ia menyenggol kaki Rangga. Tapi Rangga mengabaikannya. Akhirnya, Pak Fadli tiba di bagian utama. Sekarang, katanya, suaranya sedikit lebih keras, seolah mempersiapkan diri untuk sebuah pengumuman besar. Mengenai aset-aset utama. Ruangan itu senyap. Bahkan detak jam dinding pun seolah berhenti. Untuk kepemilikan 30%, 30%, saham saya di PT Jaya Abadi. Rangga mencondongkan tubuhnya ke depan. Ini dia. Saya wariskan kepada putra saya satu-satunya, Rangga Wijaya. Rangga tersenyum lebar. Ia melirik sinis ke arah Indira. Tentu saja. Itu sudah pasti. Fania tersenyum lega. Namun, senyum Rangga sedikit memudar. Kata, namun, selalu membawa masalah. Pak Fadli melanjutkan, aset tersebut diberikan dengan syarat bahwa Rangga Wijaya tidak diizinkan untuk menjual, menggadaikan, atau mengalihkan kepemilikan saham tersebut kepada pihak manapun selama 20 tahun ke depan, dan ia hanya akan menerima dividen tahunan, tanpa hak suara dalam rapat dewan. Wajah Rangga memerah. Apa? Tidak punya hak suara? Itu konyol. Saya yang menjalankan perusahaan. Saya hanya membacakan apa yang tertulis, Rangga, kata Pak Fadli dengan tenang. Ibumu telah menunjuk Dewan Pengawas Independen untuk mengelola hak suaranya. Ini gila. Ibu tidak mungkin melakukan ini. Saya harap Anda tenang. Rangga, masih ada bagian yang belum selesai, ujar Pak Fadli. Rangga menggeram, tapi ia kembali bersandar. Tubuhnya kaku karena amarah. 30% tanpa hak suara? Itu penghinaan. Tapi tidak masalah, pikirnya. Masih ada rumah dan sisa saham. Ibunya pasti memegang setidaknya 70%. Selanjutnya, Pak Fadli berdeham. Matanya menatap lurus ke dokumen di depannya. Untuk seluruh sisa aset saya termasuk, namun tidak terbatas pada, rumah utama di Jalan Cendana nomor 1 beserta seluruh isinya.
Mata Fania berbinar. Inilah rumahnya. Seluruh perhiasan pribadi saya yang tersimpan di brankas bank. Deposito dan rekening tabungan atas nama saya. Dan sisa kepemilikan saham terbesar saya di PT Jaya Abadi, sebesar 70% dari total saham perusahaan. Rangga praktis sudah berdiri dari kursinya. Napasnya tertahan. Fania menggigit bibirnya, menahan peki kegirangan. Ini lebih besar dari yang mereka bayangkan. Mereka akan menjadi raja dan ratu. Pak Fadli mengambil napas dalam-dalam, lalu membacakan kalimat terakhir dari paragraf itu dengan suara yang jelas dan mantap. Saya wariskan seluruhnya. Ada jeda yang terasa seperti selamanya. Kepada menantu saya satu-satunya yang saya cintai dan hormati seperti putri saya sendiri, Indira Prameswari. Keheningan. Keheningan yang begitu total, begitu absolut, hingga Indira yakin dia telah salah dengar. Ia pasti berhalusinasi. Mungkin ia sudah pingsan dan ini semua hanya mimpi. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Matanya yang berkaca-kaca menatap Pak Fadli. Pak Fadli membalas tatapannya dan mengangguk sekali. Sangat pelan. Mengonfirmasi. Tidak. Teriakan itu meledak dari tenggorokan Rangga. Itu bukan sekadar teriakan. Itu adalah raungan hewan yang terluka. Ia melompat berdiri. Wajahnya ungu karena marah. Bapak salah baca. Itu tidak mungkin. Ulangi. Saya sudah membacanya dengan benar, Rangga. Kata Pak Fadli, tak gentar. Ibu pasti sudah gila. Rangga menggebrak meja kopi di depannya, membuat vas porselen kecil di atasnya melompat dan pecah berkeping-keping di lantai. Dia tidak mungkin memberikan perusahaan keluarga rumah ini kepada perempuan itu. Perempuan mandul yang tidak berguna itu. Fania, di sisi lain, membeku. Wajahnya pucat seperti kapur. Bayi di tangannya mulai menangis kaget karena teriakan Rangga. Tapi Fania tidak mendengarnya. Matanya menatap kosong ke depan. 70% rumah, perhiasan semua untuk Indira? Bukan untuk dia? Bukan untuk Rangga? Bukan untuk putranya? Seluruh masa depannya. Semua yang telah ia perjuangkan. Semua penghinaan yang ia terima sebagai simpanan sia-sia? Ini pasti palsu, teriak Rangga lagi, menunjuk-nunjuk dokumen di tangan Pak Fadli. Dia memalsukannya. Atau ibu saya sudah pikun. Saya akan menuntut. Saya akan batalkan wasiat ini. Surat wasiat ini sah, Rangga. Suara Pak Fadli tetap dingin dan tenang. Dibuat 3 bulan lalu, disaksikan oleh 2 pengacara independen lainnya, dan disertai dengan surat keterangan kesehatan mental dari 3 dokter spesialis berbeda. Ibumu tahu kamu akan mencoba membatalkannya. Dia sangat teliti. Rangga terhuyung mundur, seolah baru saja dihantam ombak. Ia menatap Pak Fadli dengan ngeri. Lalu tatapannya beralih ke Indira. Indira masih duduk di sana. Tapi sesuatu telah berubah. Napasnya yang tadi tercekat kini mulai mengalir kembali. Rasa mual di perutnya hilang, digantikan oleh sensasi aneh. Sensasi listrik yang menjalari tulang punggungnya. Ia menatap pecahan vas di lantai, lalu menatap wajah Rangga yang penuh amarah. Ia melihat Fania yang pucat pasi, terlihat 10 tahun lebih tua dalam sekejap. Ia teringat semua penghinaan. 10 tahun diremehkan. 10 tahun dianggap bodoh. 10 tahun kesepian. Ia teringat kata-kata almarhumah ibu mertuanya. Perempuan yang kuat akan menjadi angin itu sendiri. Rangga menatapnya dengan kebencian murni. Kamu pasti telah meracuni pikiran ibuku. Kamu ular. Indira menatap suaminya. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang telah menghancurkannya. Pria yang kini tidak punya apa-apa. Sesuatu pecah di dalam diri Indira. Sesuatu yang telah lama ia tahan. Sebuah tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa itu kering dan serak pada awalnya. Rangga berhenti berteriak. Fania menatapnya dengan bingung. Tawa itu semakin keras. Bukan tawa kebahagiaan.
Itu adalah tawa dingin yang menakutkan. Tawa yang lahir dari rasa sakit yang paling dalam dan ironi yang paling pahit. Ia tertawa melihat absurditas ini semua. Ia tertawa melihat wajah panik Rangga. Ia tertawa melihat impian Fania hancur berkeping-keping seperti vas di lantai. Lestari, ibu mertuanya, wanita besi itu. Dia tahu segalanya. Dia telah melihat segalanya. Dan ini adalah balas dendamnya dari dalam kubur. Bukan, ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Indira akhirnya berhenti tertawa. Ia menyeka air mata yang mengalir di pipinya. Air mata yang bukan lagi air mata kesedihan, melainkan air mata pembebasan. Ia berdiri. Untuk pertama kalinya, ia berdiri tegak di rumah itu. Ia merasakan kekuatan 70% perusahaan dan kepemilikan rumah ini mengalir di dalam dirinya. Ia menatap lurus ke mata Rangga, lalu beralih ke Fania yang gemetar dan bayinya yang menangis. Senyum dingin terukir di bibirnya. Jadi, katanya, suaranya jernih dan tajam, membelah keheningan di ruangan itu. Ini pestanya. Tawa dingin Indira akhirnya mereda, meninggalkan keheningan yang lebih berat dan menakutkan daripada kemarahan Rangga. Tawa itu telah menarik garis di antara dua kehidupan. Indira yang lama, yang pendiam dan penurut, telah mati di ruangan ini, di antara pecahan vas porselen dan aroma angkuh Fania. Yang berdiri di hadapannya sekarang adalah seorang wanita yang tidak ia kenali. Seorang wanita yang matanya berkilat dengan kekuatan yang baru ditemukan. Rangga masih terengah-engah. Wajahnya merah pada menahan amarah dan penghinaan. Bapak bohong, desisnya lagi. Kini menatap Pak Fadli, mencari-cari kelemahan. Ini jebakan. Ini pasti rekayasa. Rangga. Suara Pak Fadli kini tak lagi netral. Ada nada besi di dalamnya. Nada yang biasa ia gunakan atas nama Lestari. Saya sarankan kamu duduk dan mendengarkan. Surat wasiat ini final. Jika kamu berniat menggugat, kamu akan berhadapan dengan seluruh firma hukum saya, dan kamu akan kalah. Ibumu memastikan itu. Pak Fadli menoleh ke Indira. Nyonya Indira, rumah ini beserta seluruh isinya, dan 70% saham perusahaan, kini secara hukum adalah milik Anda. Sepenuhnya. Nyonya Indira. Panggilan itu terasa asing. Namun begitu pas. Rangga memutar tubuhnya yang kaku ke arah Indira. Kebencian murni terpancar dari matanya. Jadi, apa maumu? Mengusirku? Silakan. Kamu pikir aku tidak bisa hidup tanpamu? Tanpa harta ibuku? Katanya. Suaranya bergetar. Ia mencoba terdengar kuat. Tapi yang keluar adalah nada panik seorang anak yang mainannya dirampas. Fania, yang sejak tadi membatu, akhirnya menemukan suaranya. Ia tidak lagi menatap Indira. Ia menatap Rangga. Rangga, bisiknya putus asa. Jangan bicara begitu. Enggak. Ia menarik-narik lengan baju Rangga. Ia adalah seorang pragmatis yang licik. Ia tahu kapan harus bertarung dan kapan harus memohon. Dan ia tahu, mereka baru saja kalah telak. Hartanya, masa depannya, masa depan Arya, semuanya kini ada di tangan wanita yang paling ia benci. Indira menatap Fania. Ia melihat ketakutan di mata wanita itu. Ketakutan yang sama yang pernah Indira rasakan setiap kali Fania muncul di acara perusahaan, menggandeng lengan Rangga. Mengusirmu. Indira mengulang kata-kata Rangga. Suaranya tenang, membuat bulu kuduk berdiri. Tentu saja tidak. Kenapa aku harus mengusirmu? Rangga, kamu masih suamiku di atas kertas. Sedikit kelegaan melintas di wajah Rangga. Ia salah mengartikan kata-kata itu sebagai kelemahan. Dia masih membutuhkanku. Pikirnya sombong. Dia tidak bisa menjalankan perusahaan sendirian. Dan kamu, Indira beralih ke Fania, yang langsung menunduk, tidak berani menatap mata Indira. Kamu adalah tamu. Tamu yang membawa hadiah untuk suamiku. Ia melirik bayi di gendongan Fania, yang tertidur pulas,
tidak menyadari bahwa takdirnya baru saja berubah dari pewaris menjadi beban. Kalian akan tinggal di sini, lanjut Indira. Harapan yang bodoh dan prematur berkobar di dada Rangga dan Fania. Indira tersenyum tipis. Di paviliun belakang, kamar nomor 3, di sebelah gudang. Dulu itu kamar untuk sopir, tapi kurasa cukup nyaman untuk kalian. Wajah Rangga memucat. Paviliun pelayan. Tempat itu kecil, pengap, dengan satu kamar mandi jongkok dan tanpa pendingin ruangan. Ibunya menggunakannya untuk menyimpan barang-barang taman yang rusak. Itu adalah penghinaan tertinggi. Aku tidak mau, teriak Rangga. Aku Putra Lestari. Aku tidak akan tinggal di kandang. Dulu kamu Putra Lestari, koreksi Indira dengan lembut. Sekarang, kamu adalah penghuni rumah milikku. Kamu punya pilihan, tentu saja. Indira berjalan ke arah jendela besar, menatap taman yang terawat sempurna, yang ironisnya, dulu adalah satu-satunya tempat pelariannya. Kamu boleh pergi. Silakan. Rangga tertegun. Indira berbalik, menatap lurus ke matanya. Tapi pikirkan baik-baik. Rangga, kemana kamu akan pergi? Pulang ke rumah kita? Oh, maaf. Rumah itu juga bagian dari aset pribadi yang diwariskan ibumu kepadaku. Jadi, itu rumahku sekarang. Kamu tidak bisa masuk tanpa izinku. Ia melanjutkan. Suaranya setajam pisau bedah. Bagaimana dengan uangmu? Kamu punya 30% saham. Tapi seperti yang Pak Fadli bacakan, tanpa hak suara dan kamu hanya dapat dividen tahunan. Yang artinya, tahun depan. Sampai saat itu, kamu tidak punya apa-apa. Kartu kreditmu, Indira berjalan mendekat, seolah sedang menghitung inventaris. Yang platinum, yang hitam semuanya terikat pada rekening perusahaan. Rekening yang sekarang aku kendalikan. Besok pagi, pukul 8, semuanya akan dibekukan. Setiap kata adalah paku di peti mati Rangga. Mobil sport MU? Mobil mewah yang kamu gunakan untuk menjemput Fania. Indira tersenyum. Semua atas nama perusahaan. Milikku. Kuncinya akan diambil oleh satpam nanti malam. Rangga terhuyung mundur. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang biasa menandatangani cek jutaan rupiah. Kini tangan itu kosong. Ia tidak punya apa-apa. Ia benar-benar tidak punya apa-apa. Ia lebih miskin dari pengemis di jalanan. Fania mencengkeram lengan Rangga begitu keras hingga kukunya menancap. Wajahnya adalah topeng horor. Dia tidak mendaftar untuk ini. Dia tidak mendaftar untuk kemiskinan. Dia merelakan tubuhnya, reputasinya, untuk menjadi nyonya kaya, bukan gelandangan. Jangan bodoh, Rangga, desis Fania. Suaranya bergetar antara amarah dan ketakutan. Kita tinggal. Pikirkan Arya. Kita tinggal. Rangga menatap Fania, lalu ke Indira. Matanya menyala dengan kebencian yang tak terperi. Tapi ia kalah. Ia terkunci. Pilihan yang bijak, kata Indira. Ia menekan interkom di dinding. Biksumi, tolong ke ruang tamu. Kepala pelayan yang telah bekerja puluhan tahun itu masuk. Wajahnya menunduk. Berusaha menyembunyikan keterkejutan setelah pasti mendengar semua keributan tadi. Biksumi, kata Indira dengan nada baru yang penuh otoritas. Tolong siapkan kamar nomor 3 di paviliun belakang. Pastikan bersih. Tuan Rangga dan Nona Fania akan menempatinya. Mulai hari ini. Gelar, Nona, yang ditekankan untuk Fania adalah tamparan lain. Fania bukan, Nyonya. Dia bukan siapa-siapa. Biksumi, seorang wanita bijak yang telah melihat 3 generasi di rumah itu, hanya mengangguk. Baik, Nyonya. Dan tolong, tambah Indira, antar mereka ke sana sekarang. Bawa barang-barang mereka. Ia menatap tas tangan desainer Fania dan koper kecil berisi perlengkapan bayi. Hanya itu yang mereka bawa, kan? Bagus. Mereka tidak perlu membawa apa-apa dari rumah ini. Rangga,
Dengan sisa-sisa harga diri yang compang-camping, berjalan kaku keluar ruangan, menolak untuk dipapah. Fania mengikutinya seperti bayangan, menggendong bayinya erat-erat. Air matanya mulai mengalir tanpa suara. Saat mereka menghilang di koridor, Pak Fadli membereskan dokumen-dokumennya. "Nyonya Indira," katanya, "saya akan segera mengurus pengalihan aset dan dewan direksi. Akan ada banyak pekerjaan." "Terima kasih, Pak Fadli," kata Indira. Setelah pengacara itu pergi, Indira sendirian di ruang tamu yang luas. Keheningan yang familiar kembali, tapi kini terasa berbeda. Ini bukan keheningan yang menindas. Ini keheningan yang penuh kuasa. Ia merasa ditarik ke satu ruangan yang selalu tertutup baginya, ruang kerja Lestari. Ia mendorong pintu kayu jati yang berat itu. Ruangan itu persis seperti pemiliknya. Teratur, berwibawa, dan sedikit mengintimidasi. Beraroma kayu cendana dan kertas tua. Ia duduk di kursi kulit besar di belakang meja. Kursi yang dulu terasa begitu mengancam. Sekarang, rasanya pas. Matanya tertuju pada sebuah lukisan pemandangan di dinding. Sesuatu tentang lukisan itu selalu menarik perhatiannya. Ia menyentuhnya. Terasa ada mekanisme di baliknya. Ia mendorongnya, dan lukisan itu bergeser, memperlihatkan sebuah brankas digital kecil. Indira tersenyum. Tentu saja. Dia butuh kode. Kapan terakhir kali Lestari bersikap baik padanya? Kapan Lestari mulai merencanakan ini? Dia mencoba tanggal ulang tahun Rangga. Gagal. Ulang tahun Lestari. Gagal. Tanggal berdirinya perusahaan. Gagal. Lalu ia teringat sesuatu. 10 tahun lalu. Hari pernikahannya. Hari di mana ia secara resmi masuk ke dalam keluarga ini. Ia memasukkan tanggal itu. Klik. Pintu brankas terbuka pelan. Di dalamnya tidak ada tumpukan uang tunai atau perhiasan. Hanya ada dua benda. Sebuah tablet komputer tipis dan sebuah amplop tebal berwarna krem. Di amplop itu, dalam tulisan tangan miring yang elegan, tertera satu nama, Indira. Tangannya sedikit gemetar saat ia membuka segelnya. "Indira, putriku, jika aku boleh memanggilmu begitu. Jika kamu membaca surat ini, itu berarti aku telah tiada, dan rencanaku berjalan sebagaimana mestinya. Kamu sekarang adalah pemilik segalanya. Pertama, aku minta maaf. Bukan atas apa yang kuberikan padamu hari ini, tapi atas apa yang kubiarkan terjadi padamu selama ini. Aku minta maaf karena aku diam. Aku tidak buta, Indira. Aku tahu segalanya. Aku tahu penderitaanmu dalam pernikahanmu. Aku tahu ketidaksetiaan putraku, Rangga. Aku tahu tentang Fania. Aku tahu tentang bayi yang dikandungnya. Aku tahu bagaimana mereka berdua meremehkanmu, menertawakanmu di belakangmu. Aku juga tahu apa yang Rangga lakukan pada perusahaanku. Aku tahu dia korupsi. Aku tahu dia memanipulasi laporan untuk menutupi kebodohannya dan membiayai gaya hidupnya dan selingkuhannya. Kamu mungkin bertanya, mengapa aku tidak menghentikannya? Dia darah dagingku. Seorang ibu, selemah apapun dia, sulit untuk menghancurkan putranya sendiri selagi dia masih bernapas. Tapi aku tahu, jika aku membiarkannya, dia akan menghancurkan warisanku, dan dia akan menghancurkanmu. Aku tidak bisa menghukumnya selagi aku hidup. Tapi aku bisa memberimu alat untuk melakukannya setelah aku pergi. Warisan ini bukan hadiah, Indira. Ini adalah senjata. Di dalam tablet itu ada segalanya. Setiap bukti penggelapan dana yang dilakukan Rangga. Setiap transfer ke rekening pribadi Fania. Laporan audit internal yang kusembunyikan, yang menunjukkan lubang besar yang dia ciptakan. Cukup untuk memenjarakannya selama 20 tahun. Aku memberimu kekayaan ini bukan untuk membuatmu kaya. Aku memberimu kekuasaan. Kekuasaan untuk mengambil kembali apa yang telah mereka curi darimu. Harga dirimu, tahun-tahunmu yang hilang. Aku melihat kekuatan di dalam dirimu, Indira. Kekuatan yang kamu sembunyikan di balik kesabaranmu. Sekarang,
Gunakan itu. Jangan ragu. Jangan tunjukkan belas kasihan yang tidak pernah mereka tunjukkan padamu. Ingat kataku, jadilah angin itu. Hiduplah dengan baik. Nak, Lestari. Indira melipat surat itu perlahan. Air mata mengalir di pipinya. Tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata pemahaman. Ia tidak pernah sendirian. Lestari telah melihatnya. Lestari telah mempersiapkan ini. Ia mengambil tablet itu. Jarinya menekan tombol daya. Layar itu menyala. Terang di ruangan yang mulai temaram. Ia menatap keluar jendela, ke arah paviliun di kejauhan, di mana satu lampu kuning redup baru saja menyala. Permainan dimulai, Rangga. Bisik Indira ke ruangan yang kosong. Dan aku yang akan membuat aturannya. Malam pertama di paviliun adalah neraka. Ruangan itu persis seperti yang diingat Rangga. Sempit, berbau ape kamper, dan panas. Kipas angin tua di langit-langit hanya berputar malas, memindahkan udara lembab dari satu sudut ke sudut lain. Bayi mereka, Arya, yang terbiasa tidur di kamar berpendingin udara dengan alunan musik klasik lembut, tidak berhenti menangis. Tangisannya mengiris telinga Rangga dan Fania, merobek sisa-sisa kewarasan mereka. Dia lapar, bentak Fania, mengguncang-guncang bayi itu dengan kasar. Susu formula dan botol sterilnya tertinggal di mobil. Mobil yang kini entah di mana. Lalu kenapa kau tidak menyusuinya? Balas Rangga. Suaranya teredam frustrasi. Ia sedang duduk di tepi ranjang besi yang berderit. Kepalanya terkubur di kedua tangannya. Aku tidak bisa. Aku tidak pernah menyusuinya. Itu akan merusak bentuk tubuhku. Pekik Fania. Sebuah pengakuan konyol di tengah kehancuran mereka. Lalu diamkan dia. Aku tidak tahan lagi mendengarnya. Ini semua salahmu, jerit Fania. Andai kamu tidak sombong. Andai kamu memohon padanya. Sekarang lihat kita. Kita seperti tikus di sini. Salahku. Rangga melompat berdiri. Kamu yang bersikeras ikut. Kamu yang pamer dengan bayi ini seolah dia adalah piala. Kamu pikir ibu akan terkesan? Lihat apa yang terjadi. Dia menyingkirkan kita. Dia ibumu. Seharusnya kamu tahu. Dan kamu seharusnya tahu tempatmu. Kamu hanya gundik. Dan sekarang, kamu bahkan bukan itu. Kamu hanya beban. Tamparan Fania mendarat keras di pipi Rangga. Suara itu begitu keras hingga bayinya pun terkejut dan berhenti menangis sejenak. Keheningan yang tiba-tiba itu terasa lebih menakutkan. Mereka saling menatap, bukan lagi sebagai sekutu melawan Indira, tapi sebagai dua musuh yang terperangkap di kandang yang sama. Sementara itu, di rumah utama, Indira tidur nyenyak di ranjang king size beralaskan spray sutra Mesir milik Lestari. Itu adalah tidur paling lelap yang ia rasakan dalam 10 tahun. Ia tidak bermimpi. Ia bangun saat cahaya matahari pertama menyentuh wajahnya. Ia merasa segar. Ia merasa hidup. Ia mandi lama di kamar mandi marmer, memilih gaun rumah berbahan katun yang nyaman, dan turun ke ruang makan. Bik Sumi sudah menyiapkan sarapan, bubur ayam, buah segar, dan kopi panas. Indira duduk di kepala meja, posisi yang dulu selalu diduduki Lestari. Ia membuka tablet dari brankas. Layar itu terkunci. Ia mencoba tanggal yang sama dengan brankas. Terbuka. Benar saja. Lestari telah mengaturnya dengan sempurna. Folder-folder rapi berisi spreadsheet, rekaman panggilan, salinan transfer bank. Rangga tidak hanya korupsi. Dia ceroboh. Dia memindahkan jutaan rupiah ke rekening atas nama Fania Adelia, dengan catatan, bonus kinerja. Dia menggunakan dana perusahaan untuk membeli apartemen mewah tempat mereka bertemu. Apartemen yang, ironisnya, tidak bisa mereka tinggali sekarang karena kuncinya ada pada Indira. Indira sedang mempelajari sebuah transfer dana yang sangat besar ketika pintu ruang makan terbuka. Fania berdiri di sana. Wanita itu tampak mengerikan. Riasan mahalnya luntur, meninggalkan jejak hitam di bawah matanya.
Rambutnya lepek dan kusut. Gaun hitam ketatnya berkerut dan bau asam susu. Di belakangnya, Rangga berdiri dengan pakaian yang sama. Wajahnya bengkak dan janggutnya mulai tumbuh. Indira. Suara Rangga serak. Bayinya butuh susu. Dia tidak berhenti menangis. Kami butuh uang. Indira mengangkat kepalanya perlahan dari tablet. Ekspresinya tenang, seolah mereka baru saja menginterupsi bacaan paginya. Selamat pagi, sapanya riang. Sarapan. Jangan main-main, Indira, bentak Rangga. Aku tidak main-main. Indira menunjuk ke meja. Ada bubur. Silakan ambil. Fania, yang didorong oleh rasa lapar dan tangisan bayinya, melangkah maju. Tapi sebelum ia bisa mencapai meja, Indira mengangkat tangan. Tunggu. Tentu saja kalian boleh makan. Ia menatap Fania dari atas ke bawah. Tapi di rumah ini, ada aturan. Yang tidak bekerja, tidak makan. Fania membeku. Apa maksudmu? Biksumi dan para pelayan lain sudah bekerja sejak subuh untuk menyiapkan semua ini. Kamu mau makan? Tentu. Tapi kamu harus berkontribusi. Bukankah itu adil? Rangga mendengus. Kamu mau kami jadi pelayanmu? Kamu sudah gila. Aku. Indira tertawa kecil. Aku tidak gila. Aku praktis. Lihat. Ia menunjuk Fania. Kamu masih muda. Masih kuat. Membuang-buang waktu saja tidur di paviliun. Ia kemudian beralih ke Biksumi, yang berdiri diam di sudut ruangan. Bik. Sepertinya kita kekurangan staf pagi ini. Biksumi, yang mengerti permainannya, mengangguk. Betul, Nyonya. Lantai teras belakang kotor sekali kena hujan semalam. Dan cucian menumpuk. Nah, dengar itu. Indira kembali menatap Fania. Pekerjaan menanti. Kamu, Fania, sepertinya kamu ahli dalam pekerjaan di bawah. Kamu bisa mulai dengan mengepel teras belakang. Fania menatapnya tidak percaya. Mengepel? Aku? Kenapa tidak? Kamu butuh makan, kan? Bayimu butuh susu. Aku akan bermurah hati. Selesaikan pekerjaanmu, dan Biksumi akan memastikan bayimu mendapat susu formula terbaik. Indira menatap Fania. Oh, dan berikan aku kopi. Setengah sendok gula. Fania, yang terbiasa memerintah asisten, kini gemetar. Dia melirik Rangga, mencari dukungan. Tapi Rangga hanya membuang muka, terlalu sibuk dengan penghinaannya sendiri untuk membela Fania. Dengan tangan gemetar, Fania berjalan ke meja saji. Dia mengambil cangkir dan menuangkan kopi. Tangannya begitu gemetar hingga kopi tumpah ke tatakannya. Aduh, kata Indira. Suaranya pura-pura terkejut. Berantakan sekali. Tolong bersihkan. Fania menggertakkan giginya. Ia mengambil serbet dan membersihkannya. Indira menyesap kopi yang disodorkan Fania. Ia mengernyit. Terlalu pahit. Kamu tidak pakai gula? Ulangi. Fania hampir melemparkan cangkir itu ke wajah Indira. Tapi ia melihat tatapan dingin Indira, dan ia teringat pada bayinya yang kelaparan. Ia kembali, membuat kopi baru. Kali ini, ia berhasil. Nah, ini baru benar, kata Indira, meletakkan cangkirnya. Sekarang, teras belakang sudah menunggumu. Ember dan kain pel ada di dapur. Biksumi akan menunjukkannya. Tepat saat itu, dari paviliun, terdengar lagi tangisan Arya yang melengking. Fania tersentak. Insting keibuannya terpicu. Arya, dia menangis. Aku dengar, kata Indira, tidak tergerak. Matanya sedingin es. Tapi lihat, ia menunjuk ketumpahan kopi di lantai yang tadi dibuat Fania. Lantainya kotor. Di rumahku, kebersihan adalah yang utama. Bersihkan dulu itu. Lalu bersihkan teras. Setelah itu, baru urus bayimu. Tapi dia bayiku.
Fania menjerit putus asa. Dan ini rumahku, balas Indira, suaranya datar. Atau kamu lebih suka bayimu menangis kelaparan sepanjang hari? Pilihannya di tanganmu, Fania. Fania menatap Indira, mencari sisa-sisa kebaikan di wanita itu. Ia tidak menemukan apa-apa. Hanya ada cermin dari kekejamannya sendiri. Ia teringat bagaimana ia dulu tertawa saat Indira menangis sendirian di pesta perusahaan. Ia teringat bagaimana ia sengaja mengirimkan foto-fotonya bersama Rangga ke ponsel Indira. Karma. Dengan air mata amarah dan keputusasaan yang mengalir di pipinya, Fania berbalik. Tunjukkan di mana kain pelnya, katanya pada Biksumi. Saat Fania pergi, Rangga masih berdiri di sana, membeku. Dan kamu, Rangga, kata Indira, kini beralih ke suaminya. Aku juga punya pekerjaan untukmu. Rumput di taman depan sepertinya sudah mulai panjang. Dan mobil-mobilku, ada 5 di garasi, semuanya kotor. Rangga, pria yang biasa memimpin rapat dewan, yang biasa menandatangani kontrak bernilai miliaran, kini ditawari pekerjaan sebagai tukang kebun dan tukang cuci mobil. Pergi ke neraka, Indira, desisnya. Aku sudah di sana selama 10 tahun. Rangga, kamu yang mengirimku ke sana, balas Indira. Sekarang giliranku. Indira kembali fokus pada tabletnya. Kamu boleh kembali ke paviliun. Nikmati waktu istirahatmu. Tapi ingat, hanya yang bekerja yang boleh makan di rumah ini. Rangga membanting pintu ruang makan saat ia keluar. Beberapa jam kemudian, Indira mengundang sahabatnya, Gita, untuk minum teh di teras belakang. Gita adalah satu-satunya orang yang tahu penderitaan Indira selama ini. Saat mereka sedang mengobrol, Fania muncul, terhuyung-huyung membawa nampan berisi teko teh dan cangkir. Wajahnya merah dan berkeringat. Rambutnya diikat asal-asalan. Ia baru saja selesai mengepel seluruh teras. Oh, pelayan baru, Indira? Tanya Gita, memainkan perannya dengan sempurna. Rajin sekali. Bukan, kata Indira sambil tersenyum manis. Dia, Fania, tamu yang menginap. Dia hanya sangat ingin membantu. Ya kan, Fania? Fania meletakkan nampan itu dengan kasar, menyebabkan tehnya tumpah. Astaga, Fania, ceroboh sekali, tegur Indira. Ambil lap, cepat. Fania harus berlutut di kaki Indira dan Gita, membersihkan tumpahan teh, sementara kedua wanita itu melanjutkan obrolan mereka tentang rencana liburan ke Eropa, seolah Fania tidak lebih dari perabot. Malam itu, Fania kembali ke paviliun dengan tangan yang melepuh dan punggung yang sakit. Ia membawa sebungkus susu formula dan 2 potong roti sisa. Rangga sedang duduk di kegelapan, menolak untuk menyalakan lampu. Kita tidak bisa hidup seperti ini, Rangga. Isak Fania, ambruk di lantai. Dia memperlakukan kita seperti binatang. Lakukan sesuatu. Rangga menatap istrinya. Bukan, selingkuhannya, yang kini tampak menyedihkan. Melakukan apa? Tanyanya, suaranya kosong. Dia memegang segalanya. Dia punya uang. Dia punya rumah. Dia punya bukti. Fania mengangkat kepalanya. Bukti? Bukti apa? Rangga? Apa yang dia tahu? Rangga menatap kegelapan. Ia teringat pada laporan audit yang hilang beberapa bulan lalu,
yang Lestari bilang akan diurus. Ia teringat pada dana-dana yang ia pindahkan. Rangga. Fania mengguncang tubuhnya. Bukti apa yang dia punya? Keheningan Rangga yang penuh teror adalah jawaban yang lebih menakutkan daripada kata-kata apapun. Fania akhirnya mengerti. Mereka tidak hanya terperangkap. Mereka telah diskakmat. Dari jendela ruang kerjanya di rumah utama, Indira mengamati mereka melalui layar CCTV yang baru ia sadari terpasang di seluruh penjuru properti, peninggalan Lestari yang lain. Ia mematikan layar, mengambil segelas anggur, dan bersulang untuk ruangan yang kosong. Babak pertama telah selesai. Dan dia, secara mengejutkan, sangat menikmatinya. 2 hari. Selama 2 hari penuh, Rangga Wijaya bertahan di paviliun pengap itu, didorong oleh sisa-sisa kesombongan yang ia miliki. Ia menolak untuk menyerah pada tuntutan konyol Indira. Ia, seorang Wijaya, tidak akan memotong rumput atau mencuci mobil. Fania, sebaliknya, tidak punya pilihan. Didorong oleh tangisan bayinya yang lapar dan tatapan dingin Indira, Fania telah menyerahkan diri pada perbudakan. Setiap pagi, ia melapor ke dapur, menerima perintahnya dari Biksumi, mengepel lantai, menyikat kamar mandi, mencuci piring kotor. Sebagai imbalannya, ia dan Arya mendapat sisa makanan dari meja utama dan susu formula. Rangga meremehkan Fania atas kelemahannya. Dia menyerah begitu saja, pikirnya. Tapi pada pagi hari ketiga, sesuatu yang lebih kuat dari kesombongan mengambil alih, rasa lapar. Perutnya melilit begitu sakit hingga ia merasa mual. Ia tidak makan apa-apa selain sepotong roti kering yang diselundupkan Fania 2 hari lalu. Bau harum tumisan bawang putih dan kaldu ayam dari dapur rumah utama menyiksa penciumannya. Ia tidak tahan lagi. Dengan langkah kaku, menelan harga dirinya yang sudah tidak bernilai, Rangga berjalan keluar dari paviliun. Ia tidak pergi ke rumah utama. Ia pergi ke garasi. Di sana, terparkir 5 mobil mewah, 2 sedan Eropa, 1 supercar yang biasa ia pakai di akhir pekan, dan 2 SUV keluarga. Semua miliknya, yang kini bukan miliknya. Di sudut, tergeletak ember, selang, dan sebotol sabun cuci mobil. Rangga mengambil selang itu. Air dingin yang menyentuh tangannya terasa seperti sengatan listrik. Ia mulai menyabuni Bentley hitam metalik, mobil yang sama yang ia gunakan untuk membawa Fania ke hotel-hotel mewah. Setiap gosokan di badan mobil terasa seperti menggosok kulitnya sendiri dengan amplas. Ia membenci Indira. Ia membencinya dengan seluruh sel hidupnya. Tapi lebih dari itu, ia membenci ibunya. Perempuan tua licik itu, pikirnya. Bahkan dari dalam kubur pun dia berhasil mengendalikanku. Dari jendela ruang kerja di lantai 2, Indira mengamatinya selama beberapa menit. Di sampingnya berdiri Gita, sahabatnya. Gita telah tiba 1 jam lalu, dipanggil oleh Indira dengan pesan singkat. Aku butuh bantuanmu. Bawa laptopmu. Gita menatap pemandangan di garasi dengan mulut ternganga. Indira itu Rangga? Sedang mencuci mobil. Dia lapar, kata Indira datar, sebelum akhirnya menutup tirai. Kita punya pekerjaan yang lebih penting. Gita adalah seorang akuntan forensik. Pilihan sahabat yang sempurna bagi Indira, dan detail yang tidak pernah dianggap penting oleh Rangga. Selama ini, Rangga menganggap Gita sebagai teman belanja, Indira yang bodoh. Kenyataannya, Gita adalah otak tajam yang kini memegang masa depan Rangga di tangannya. Indira meletakkan tablet peninggalan Lestari di atas meja kayu jati yang kokoh. Semuanya ada di sini, Git. Surat ibu mertuaku bilang begitu. Gita menghubungkan tablet itu ke laptopnya, dan selama 4 jam berikutnya, mereka tenggelam dalam lautan angka dan kebohongan. Ruangan itu hening, hanya diisi oleh suara ketikan di keyboard dan helaan napas kaget Gita sesekali. Ini lebih buruk dari yang Indira bayangkan. Rangga tidak hanya korup, dia rakus dan bodoh. Ya Tuhan, bisik Gita, menunjuk ke sebuah spreadsheet.
Dia menarik dana operasional bulanan dan memindahkannya ke rekening cangkang. 3 di antaranya. Dan dari rekening cangkang itu, dia mentransfernya ke rekening pribadi ini. Fania Adelia. Berapa banyak? Tanya Indira. Suaranya dingin. 800 juta. Hanya dalam 6 bulan terakhir. Dia menuliskannya sebagai biaya konsultasi pemasaran. Gita tertawa sinis. Konsultasi apa? Bagaimana cara menghancurkan perusahaan dari dalam? Mereka terus menggali. Ada pembelian apartemen mewah di Kuningan atas nama Fania. Pembelian mobil sport untuk Fania, yang kemudian dijual kembali ke perusahaan dengan harga yang digelembungkan untuk mencuci uangnya. Ada tagihan liburan ke Maladewa dan Paris. Semua menggunakan kartu kredit perusahaan yang ditagihkan sebagai perjalanan dinas direksi. Rangga tidak berusaha menyembunyikannya dengan baik. Dia hanya mengandalkan fakta bahwa tidak ada yang akan berani memeriksanya. Dia adalah putra mahkota. Dia tak tersentuh. Di tengah semua file keuangan itu, ada folder terpisah. Judulnya sederhana, catatan. Indira membukanya. Itu bukan angka. Itu adalah entry buku harian digital Lestari. 14 Mei. Rangga membawa Fania ke pesta peresmian pabrik. Indira ada di sana. Dia mempermalukan istrinya di depan semua orang. Aku melihat Indira pergi ke kamar mandi, dan aku tahu dia menangis. Tapi dia kembali 5 menit kemudian, tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Anak itu kuat. 3 Juni. Audit internal pertama menunjukkan keanehan. Dana riset dan pengembangan menghilang. Aku tahu itu ulahnya. Aku memanggilnya. Dia berbohong di depan wajahku. Dia bilang itu strategi investasi berisiko tinggi. Dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku pikun. 12 Agustus. Aku mendapat konfirmasi. Fania hamil. Rangga datang menemuiku, bukan untuk mengaku, tapi untuk mendiskusikan masa depan perusahaan, menanyakan tentang penerus. Dia sudah merencanakan untuk menyingkirkan Indira setelah aku tiada. Dia tidak tahu, aku yang sedang merencanakan untuk menyingkirkannya. 1 September. Aku bertemu dengan Pak Fadli dan tim dokterku. Aku mengubah surat wasiat. Aku akan memberikannya pada Indira. Bukan hanya uangnya. Aku akan memberinya pedangnya. Aku tidak tahu apakah aku melakukan ini untuk melindungi perusahaan, atau untuk membalaskan sakit hati Indira, atau untuk menghukum putraku. Mungkin ketiganya. Indira bersandar di kursinya. Ruangan itu terasa berputar. Dia akhirnya mengerti. Lestari tidak pernah membencinya. Kesikap dingin dan kritik-kritiknya itu bukan kebencian. Itu adalah ujian. Itu adalah tempaan. Lestari sedang menguji logamnya, ingin melihat apakah Indira akan patah atau akan mengeras menjadi baja. Dan wasiat ini bukan sekadar warisan. Ini adalah persenjataan yang telah dirakit dengan teliti selama berbulan-bulan. Setiap file adalah peluru. Setiap catatan adalah bidikan yang terarah. Lestari tidak hanya memberikan Indira kekayaan, dia memberinya pembenaran, motif, dan sarana untuk eksekusi. Rasa terima kasih yang dingin dan dalam menjalari Indira. Itu adalah rasa hormat yang menakutkan untuk seorang wanita yang merencanakan perang dari ranjang kematiannya. Indira. Suara Gita membuyarkannya dari lamunan. Gita terlihat pucat. Apa yang akan kamu lakukan dengan ini semua? Ini cukup untuk memenjarakannya seumur hidup. Penggelapan, pencucian uang, pemalsuan dokumen, astaga. Dia memalsukan tanda tangan ibunya di sini. Indira menatap keluar jendela. Hujan mulai turun. Di garasi, Rangga masih di sana, basah kuyup, menggigil, tapi masih dengan keras kepala menggosok ban mobil. Fea Filiun, Fania mungkin sedang mencoba menidurkan bayinya, bertanya-tanya apakah Rangga akan berhasil mendapatkan makanan untuk mereka. Mereka berdua terlihat sangat kecil dari lantai 2. Indira menutup tablet itu. Suaranya mantap,
tanpa keraguan sedikit pun. Dia tidak akan ke penjara, Git. Gita menatapnya bingung. Tapi, setelah semua yang dia lakukan, penjara itu terlalu mudah, kata Indira. Dia akan diadili. Diberi makan 3 kali sehari, mungkin dibebaskan lebih awal karena kelakuan baik. Itu bukan hukuman. Indira berdiri dan berjalan ke telepon di atas meja. Dia mengambil 10 tahun hidupku. Dia dan wanita itu memperlakukanku seperti sampah. Mereka pantas mendapatkan lebih dari sekadar sel penjara yang nyaman. Indira mengangkat gagang telepon. Pak Fadli, katanya. Suaranya bergema dengan otoritas baru di ruangan itu. Saya Indira Wijaya. Tolong atur rapat dewan luar biasa. Besok pagi, pukul 9. Dia berhenti sejenak, mendengarkan. Ya, sangat mendesak. Agenda utamanya? Evaluasi penuh terhadap kinerja direksi dan audit keuangan menyeluruh. Indira menutup telepon. Ia menatap Gita. Dan seulas senyum tipis, senyum yang sama sekali tidak terlihat ramah, terkembang di bibirnya. Besok, katanya, aku akan mengambil alih perusahaanku. Pukul 8:30 pagi, ruang rapat dewan di lantai tertinggi gedung PT Jaya Abadi sudah terisi penuh. Para anggota dewan pengawas, pria-pria parubaya yang merupakan teman lama Lestari, yang telah melihat Rangga tumbuh dari bocah ingusan menjadi direktur, duduk gelisah di kursi mereka. Mereka datang atas panggilan mendadak dari Pak Fadli. Mereka semua berasumsi ini tentang transisi kekuasaan kepada Rangga setelah masa berkabung ibunya selesai. Mereka tidak menduga Indira yang akan masuk. Pintu terbuka tepat pukul 9. Indira melangkah masuk, tidak dengan setelan duka yang kusam, tetapi dengan powersuit berwarna biru navy yang dijahit sempurna. Rambutnya disanggul rapi. Ia tidak terlihat seperti istri yang berduka. Ia terlihat seperti seorang ratu yang akan naik tahta. Gita berjalan di sisinya, membawa tas kerja tebal. Pak Fadli mengikuti di belakang, membawa setumpuk dokumen. Selamat pagi, bapak-bapak. Sapa Indira, suaranya tenang dan jelas. Ia mengambil tempat duduk di ujung meja, kursi yang selama ini hanya diduduki oleh Lestari. Para anggota dewan saling berpandangan. Salah satu dari mereka, Pak Darmawan, yang tertua, berdeham. Nyonya Indira, kami turut berduka cita. Tapi di mana Rangga? Kami pikir rapat ini. Rangga tidak akan bergabung dengan kita. Potong Indira dengan sopan namun tegas. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Fadli dalam salinan surat wasiat yang telah Anda terima, saya adalah pemegang 70% saham perusahaan ini. Efektif sejak seminggu yang lalu, saya adalah pemilik mayoritas dan penanggung jawab tertinggi PT Jaya Abadi. Keheningan melanda ruangan. Mereka tahu isi wasiat itu, tapi mendengarnya langsung dari wanita yang selama ini mereka kenal sebagai bayangan pendiam sungguh mengejutkan. Sekarang, lanjut Indira, saya memanggil rapat ini karena ada masalah mendesak. Indira tidak membuang waktu. Dengan bantuan Gita, ia memproyeksikan sebuah ringkasan, bukan detail kotornya, hanya angka besarnya, ke layar di depan. Seperti yang Anda lihat, kata Indira, suaranya seperti baja. Ada ketidaksesuaian yang signifikan antara laporan yang diajukan oleh direksi sebelumnya dengan audit internal yang dilakukan oleh almarhumah Ibu Lestari. Dia menunjukkan lubang sebesar 300 miliar rupiah dalam dana operasional selama 2 tahun terakhir. Dia menunjukkan investasi, fiktif dan proyek yang tidak pernah ada. Para anggota dewan, yang merupakan pebisnis kawakan, langsung mengerti apa yang mereka lihat. Ini bukan salah urus. Ini adalah penjarahan. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Tanya Pak Darmawan. Wajahnya mengeras. Hanya ada satu orang yang memiliki akses dan otoritas untuk menyetujui semua transaksi ini, jawab Indira.
Direktur Utama, Rangga Wijaya. Ruangan itu gempar. Mereka tahu Rangga arogan, tapi mereka tidak tahu dia pencuri. Oleh karena itu, Indira berdiri. Sebagai tindakan pertama saya sebagai pemilik saham mayoritas, saya mengajukan mosi untuk memberhentikan Rangga Wijaya dari posisinya sebagai Direktur Utama dan dari semua jabatannya di perusahaan ini, efektif saat ini juga. Pak Fadli segera menyela. Sesuai anggaran dasar, pemegang 70% saham memiliki wewenang penuh untuk melakukan ini, bahkan tanpa persetujuan Dewan Pengawas. Ini adalah pemberitahuan, bukan permintaan. Para dewan terdiam. Mereka melihat Indira dengan tatapan baru. Ini bukan lagi menantu Lestari. Ini adalah Lestari yang terlahir kembali, mungkin lebih kejam. Saya akan menunjuk diri saya sendiri sebagai Direktur Utama sementara, kata Indira. Sampai audit penuh selesai dan kita bisa menunjuk pengganti yang kompeten. Ada keberatan. Tidak ada yang berani bersuara. Indira pulang ke rumah sore itu dengan perasaan menang. Ia telah mengambil alih perusahaan. Langkah kedua dari rencananya siap dieksekusi. Ia menemukan Rangga di paviliun. Pria itu, setelah mencuci 5 mobil, akhirnya diizinkan makan siang sisa oleh Biksumi. Dia sedang duduk di ranjang, melahap nasi dan sepotong ayam dingin dengan tangan. Pemandangan yang menyedihkan. Fania sedang mencuci pakaian bayi di ember di sudut. Rapatnya berjalan lancar, kata Indira dari ambang pintu. Rangga mendongak, mulutnya penuh nasi. Wajahnya menampakkan kebingungan. Rapat apa? Rapat dewan, kata Indira. Di kantormu. Oh, maaf, bekas kantormu. Rangga membeku. Nasi yang dikunyahnya terasa seperti pasir. Apa maksudmu? Maksudku, kamu dipecat, Rangga. Rangga melompat berdiri. Sisa nasi berjatuhan dari piringnya. Kamu tidak bisa melakukan itu. Itu perusahaanku. Itu perusahaanku, koreksi Indira dengan tenang. Dan aku baru saja melakukannya. Dewan Pengawas mendukungku 100%. Aku akan menuntutmu. Aku akan. Akan apa? Indira melangkah masuk ke ruangan sempit itu. Aroma kemenangannya kontras dengan bau apek di sana. Ia mengangkat tablet yang dibawanya. Kamu pikir aku memecatmu karena aku tidak suka padamu? Bukan. Aku memecatmu karena kamu adalah pencuri. Indira menyalakan layar dan menunjukkan satu file kepada Rangga. Hanya satu. Transfer 800 juta ke rekening Fania Adelia. Darah mengering dari wajah Rangga. Dia menatap Fania dengan ngeri. Lalu kembali ke tablet. Fania, yang mendengar namanya disebut, berhenti mengucek dan menatap dengan ketakutan. Ini. Rangga tergagap. Ini bonus. Dia bekerja keras. Bonus untuk apa, Rangga? Menghangatkan ranjangmu. Balas Indira. Ini namanya penggelapan. Dan pencucian uang. Dan aku punya ratusan lagi file seperti ini. Apartemen. Mobil. Liburan. Indira mendekat. Suaranya kini hanya bisikan mematikan. Aku punya 2 pilihan untukmu, Rangga. Dan aku sedang berbaik hati hari ini. Jadi aku membiarkanmu memilih. Rangga menelan ludah. Ia gemetar. Pilihan pertama, kata Indira. Aku menyerahkan tablet ini kepada Pak Fadli. Dia sudah menyiapkan laporannya untuk kejaksaan. Kurasa, kamu akan dijemput dalam 1 jam. Dengan semua bukti ini, kamu akan dipenjara minimal 20 tahun. Reputasimu hancur. Namamu hancur. Kamu akan mati di penjara sebagai pencuri. Mata Rangga membelalak ngeri. Penjara. Seragam oranye. Sel yang kotor. Dia tidak akan bertahan sehari pun. Apa pilihan kedua? Desisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Indira tersenyum. Senyum itu tidak mencapai matanya. Pilihan kedua. Kamu tetap di sini. Kamu berguna bagiku. Berguna bagaimana?
Aku butuh sopir baru. Aku juga butuh asisten. Seseorang untuk membawakan tasku saat aku belanja. Seseorang untuk membukakan pintuku. Seseorang untuk menungguku di luar salon. Pekerjaan yang mudah. Penghinaan itu begitu pekat hingga Rangga hampir tersedak. Menjadi sopir. Menjadi pelayan. Untuk wanita yang dulu ia injak-injak. Fania, dari sudut, menatap pemandangan itu. Pria yang ia puja, yang ia pikir adalah raja, kini gemetar ketakutan di depan Indira. Rangga menatap wajah dingin Indira, lalu ke tablet di tangannya, lalu memikirkan sel penjara yang dingin. Dia hanya punya satu pilihan. Baik, katanya. Suaranya pecah. Aku akan melakukannya. Pilihan yang sangat bijak, Rangga. Indira melempar sesuatu keranjang. Satu set kunci mobil. Bukan kunci Bentley. Kunci city car kecil yang biasa dipakai Biksumi ke pasar. Mandilah. Kamu bau keringat dan nasi. Perintah Indira. Pukul 4. Antarkan aku ke salon. Aku ada janji manicure. Setelah itu, kita ke mall. Aku butuh beberapa tas baru. Jangan sampai terlambat. Indira berbalik dan berjalan keluar paviliun, meninggalkan keheningan yang pecah oleh isak tangis Fania yang tertahan. Tepat pukul 4, Rangga sudah menunggu di depan pintu utama. Dia telah mandi, memakai kemeja bersih terakhir yang ia miliki. Wajahnya kaku seperti topeng. Indira keluar, tampak segar dan wangi. Dia masuk ke kursi belakang. Jalan. Perintahnya. Perjalanan itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Rangga. Dia, yang biasa mengemudi sambil berteriak di telepon, kini harus menyetir dengan patuh, mendengarkan Indira bersenandung kecil mengikuti lagu di radio. Di mall, penghinaan itu menjadi tontonan publik. Indira masuk ke butik-butik mewah, mencoba tas dan sepatu, sementara Rangga harus berdiri di belakangnya seperti bayangan. Yang ini bagus, bukan, Rangga? Tanya Indira, mengangkat tas Hermes berwarna oranye. Rangga hanya bisa mengangguk. Tolong bawakan ini, katanya pada pelayan. Lalu menunjuk ketiga tas lainnya. Dan yang itu. Satukan semuanya. Dia membayar dengan kartu Black Card perusahaan yang baru, atas nama Indira Prameswari, direktur utama. Rangga akhirnya berjalan keluar dari butik. Kedua tangannya penuh dengan kantong belanja besar. Dia seperti pohon Natal yang dihiasi kekayaan yang bukan miliknya. Lalu, mereka bertemu Nyonya Rina, salah satu istri anggota dewan yang tadi pagi ada di rapat. Indira, sayang, sapa Nyonya Rina. Matanya melirik kantong belanjaan yang dibawa Rangga. Habis belanja besar, ya? Dan matanya menyipit ke arah Rangga. Rangga, kamu sedang membantu istrimu. Indira tersenyum manis, senyum sosialita yang sempurna. Oh, halo, Tante Rina. Iya, nih, sedikit refreshing. Dia lalu menepuk lengan Rangga dengan sikap meremehkan. Oh, Rangga? Bukan, Tante. Rangga ini, asisten angkat tas baru saya. Sangat membantu, ya kan? Rangga? Rangga, yang tertangkap basah, yang harga dirinya kini terkoyak di depan umum, hanya bisa memaksakan senyum kaku. Matanya bertemu dengan mata Nyonya Rina yang penuh rasa ingin tahu dan sedikit kasihan. Iya, Tante, kata Rangga. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya membantu Nyonya Indira. Nyonya Rina menatap pemandangan itu, dan dia mengerti. Dinamika kekuasaan telah bergeser total. Baguslah kalau begitu, kata Nyonya Rina pelan. Selamat bekerja kalau begitu, Rangga. Saat Nyonya Rina berlalu, Indira menatap Rangga. Ayo jalan. Aku lapar. Kamu bisa tunggu di mobil. Jangan nyalakan pendingin. Kita harus hemat bensin. Indira berjalan pergi, meninggalkan Rangga yang berdiri mematung di tengah keramaian mall, memegang erat kantong-kantong belanja yang terasa lebih berat dari beban dosa-dosanya. Rutinitas baru telah terbentuk di rumah megah itu,
sebuah tatanan neraka yang dirancang dengan presisi dingin oleh Indira. Jika babak pertama adalah tentang perbudakan fisik, memaksa tubuh mereka yang terawat untuk tunduk pada pekerjaan kasar, babak kedua adalah tentang pembusukan jiwa. Indira tahu bahwa otot akan terbiasa dengan rasa sakit, tetapi pikiran dan harga diri adalah hal yang jauh lebih rapuh. Dan itulah yang ia tuju sekarang. Setiap malam, tepat pukul 7, ritual makan malam dimulai. Indira akan duduk sendirian di meja makan kayu jati sepanjang 10 meter, di bawah lampu kristal yang berkilauan. Di depannya, Biksumi akan menyajikan hidangan lengkap. Kadang-kadang steak impor yang empuk, berlumuran saus jamur, ditemani segelas anggur merah mahal. Di malam lain, ikan salmon panggang dengan asparagus segar. Aroma kemewahan itu memenuhi seluruh ruangan. Di sudut terjauh ruang makan, di dekat pintu menuju dapur, diletakkan sebuah meja kartu kecil yang sudah reot. Di sanalah Rangga dan Fania duduk di kursi lipat yang keras. Mereka tidak diizinkan makan di paviliun. Mereka harus makan di sana, di hadapannya, seperti dua anjing penjaga yang memalukan. Hidangan mereka selalu sama: nasi putih, tahu dan tempe bacem, dan sayur bening bayam. Makanan sehat. Makanan yang cukup untuk membuat mereka tetap hidup dan bugar untuk pekerjaan mereka keesokan harinya. Makanan yang sama sekali tidak memiliki kenikmatan. Malam itu, Indira menyesap anggurnya, menatap kedua sosok di seberang ruangan. Rangga makan dengan cepat. Matanya terpaku pada piringnya, berusaha menghilang. Fania, di sisi lain, menatap steak di piring Indira dengan kerinduan yang nyaris cabul. Bayinya, Arya, tertidur gelisah di kereta dorong murah di sebelahnya. Kalian tahu, suara Indira memecah keheningan, terdengar santai. Aku sedang berpikir untuk merenovasi kamar tidur utama. Mengganti semua perabotannya. Rasanya terlalu tua. Rangga menegang. Itu adalah kamar orang tuanya. Kamar yang ia harapkan akan ia tempati bersama Fania. Aku juga berpikir akan mengambil liburan panjang bulan depan, lanjut Indira, memotong steaknya dengan anggun. Paris. Mungkin. Aku selalu ingin melihat menara Eiffel di musim semi. Rangga berhenti mengunyah. Paris. Kamu ingat Paris, kan, Rangga? Tanya Indira. Matanya berkilat berbahaya di balik gelas anggurnya. Ah, tapi tentu saja kamu ingat. Kamu ke sana 6 bulan yang lalu, bukan? Dengan Fania. Perjalanan dinas, katamu. Fania menundukkan kepalanya. Wajahnya memerah. Perjalanan itu adalah puncaknya. Ia merasa seperti ratu, menghabiskan uang perusahaan tanpa batas, menertawakan Indira yang bodoh dari seberang dunia. Sekarang, kenangan itu terasa seperti abu. Aku melihat tagihannya, lanjut Indira. Nadanya masih ringan. 10.000 euro untuk tas. 20.000 euro untuk hotel. Luar biasa. Kalian benar-benar tahu cara menikmati hidup. Hentikan, Indira. Desis Rangga. Suaranya pelan. Hentikan apa? Indira mengangkat alis. Aku hanya bernostalgia. Dan aku ingin berterima kasih. Terima kasih. Fania mengangkat kepalanya. Bingung. Ya. Terima kasih padamu, Fania, karena telah menguji semua hotel dan restoran mahal itu untukku. Sekarang aku tahu mana yang harus kudatangi. Dan terima kasih padamu, Rangga, karena telah bekerja begitu keras mencuri uang, hanya agar aku bisa belajar dari kesalahanmu. Indira mengangkat gelasnya. Bersulang. Untuk Paris. Rangga membanting piringnya ke meja, membuat Fania dan bayinya tersentak kaget. Kami sudah selesai. Duduk. Perintah Indira. Suaranya tidak keras, tapi mematikan. Aku belum selesai bicara. Rangga, yang instingnya menyuruhnya untuk memberontak, terpaksa duduk kembali. Tablet berisi bukti kejahatannya selalu ada di meja, di sebelah piring Indira. Pengingat konstan akan borgol tak terlihat yang mengikatnya.
Gita bilang. Indira melanjutkan seolah tidak terjadi apa-apa. Bahwa perusahaan sangat sehat sekarang setelah investasi fiktif MU dihentikan. Kita bisa benar-benar menggunakan dana riset dan pengembangan untuk riset sungguhan. Ide yang baru, ya. Penghinaan itu berlapis-lapis. Ia tidak hanya menyiksanya, ia juga memamerkan kesuksesannya dalam menggantikannya. Ia membuktikan bahwa Rangga bukan hanya pencuri, tapi juga direktur yang tidak kompeten. Malam itu, setelah makan malam yang menyiksa, mereka kembali ke paviliun. Keheningan di antara mereka berat dan penuh racun. Beberapa hari kemudian, Indira melancarkan serangan berikutnya. Ia memanggil Fania ke kamar tidurnya yang mewah. Lemariku terlalu penuh, katanya sambil menunjuk ke walk-in closet yang lebih besar dari kamar paviliun Fania. Aku ingin membuang semua baju lama ini. Di lantai, bertumpuk gaun-gaun sutra, blus desainer, dan rok-rok mahal. Itu adalah pakaian Indira yang lama. Pakaian istri yang penurut dan sedih. Biksumi bilang kamu kekurangan pakaian. Indira mengambil sebuah gaun sutra berwarna krem, gaun yang ia pakai saat pesta ulang tahun perusahaan. Malam di mana Rangga secara terbuka berdansa dengan Fania. Fania ingat gaun itu. Ia ingat menatap gaun itu dengan iri, sambil berpikir betapa sia-sianya gaun sebagus itu dipakai oleh wanita yang begitu membosankan. Ambillah, kata Indira, melemparkan gaun itu ke arah Fania. Gaun itu mendarat di kaki Fania seperti kain lap. Indira mulai melemparkan lebih banyak lagi. Ini dan yang ini, oh. Yang ini, kamu pasti suka. Warnanya merah. Sangat cocok untuk seleramu. Fania berdiri membeku di tengah tumpukan pakaian bekas itu. Ini adalah penghinaan yang lebih dalam daripada mengepel lantai. Indira tidak hanya memberinya sisa-sisa. Ia memberinya kulit lamanya. Ia memaksa Fania untuk mengenakan simbol-simbol dari wanita yang telah ia kalahkan. Pakai itu. Perintah Indira. Mulai besok, aku ingin melihatmu bekerja mengenakan pakaian yang layak. Pakaian pelayan standarku harus lebih baik dari pakaian tidurmu yang kumal itu. Fania ingin berteriak. Ia ingin membakar semua baju itu. Tapi ia hanya bisa mengangguk. Air matanya menggenang. Ia mengumpulkan pakaian-pakaian itu dalam pelukannya. Terasa seperti mengumpulkan duri, dan lari kembali ke paviliun. Tapi puncak dari perbudakan mental ini belum tiba. Indira tahu, untuk benar-benar menghancurkan mereka, ia harus menghancurkan satu-satunya hal yang tersisa di antara mereka, aliansi mereka sebagai korban. Malam itu, setelah ritual makan malam yang hening, Indira memanggil Rangga saat ia hendak kembali ke paviliun. Rangga, katanya. Rangga berhenti, tubuhnya tegang. Kamu terlihat lelah. Kamu bekerja keras hari ini, kata Indira, merujuk pada fakta bahwa ia telah memaksa Rangga menggali lubang untuk pohon baru di taman sepanjang sore. Aku tidak bisa membiarkan sopir pribadiku sakit punggung. Rangga menatapnya dengan curiga. Kamar tamu di sayap barat kosong, kata Indira. Kasurnya empuk, ada pendingin udara, dan kamar mandi dengan air panas. Kamu boleh tidur di sana malam ini. Sendirian. Tawaran itu begitu menggoda hingga terasa menyakitkan. Tidur. Tidur nyenyak tanpa tangisan bayi. Tidur di kasur sungguhan, bukan ranjang besi yang berderit. Tidur di ruangan yang sejuk. Ia melirik ke arah pintu paviliun, di mana Fania sudah menghilang. Ia memikirkan malam yang pengap dan pertengkaran mereka yang tak berujung. Kenapa? Tanya Rangga, suaranya serak. Anggap saja bonus kinerja, kata Indira sambil tersenyum. Selamat istirahat. Rangga ragu-ragu hanya sedetik. Kemudian, didorong oleh kelelahan fisik yang luar biasa, ia berbelok menuju sayap barat. Di paviliun, Fania menunggu. Ia mendengar langkah kaki Rangga mendekat. Lalu ia mendengar langkah itu menjauh, menuju rumah utama. Ia menunggu. 1 jam. 2 jam. Rangga tidak kembali. Sebuah kengerian yang dingin mencengkeram Fania.
Kengerian yang berbeda dari rasa takut akan kemiskinan atau penghinaan. Rangga telah meninggalkannya. Dia telah meninggalkannya sendirian di kandang ini bersama bayinya. Demi kenyamanan sesaat, dia memilih kasur yang empuk daripada dirinya. Pria yang ia pikir akan memberinya dunia telah menukarnya dengan kamar ber-AC. Semua pengorbanannya, reputasinya, tubuhnya, harga dirinya, semuanya sia-sia. Rangga sama egoisnya seperti yang selalu Indira katakan. Ketika Rangga akhirnya kembali ke paviliun keesokan paginya, merasa segar untuk pertama kalinya dalam seminggu, ia tidak disambut oleh sekutu. Ia disambut oleh seorang wanita yang matanya menyala dengan kebencian murni. "Tidurmu nyenyak, Tuan Wijaya?" desis Fania. Suaranya bergetar. "Fania, aku hanya..." "Kamu meninggalkanku," jeritnya. Suaranya pecah. "Dia menawarimu tulang, dan kamu langsung merangkak seperti anjing. Kamu meninggalkanku di sini sendirian dengan anakmu." "Aku butuh tidur," balas Rangga. Rasa bersalahnya berubah menjadi amarah. "Aku tidak tahan lagi di tempat busuk ini. Aku tidak tahan mendengar tangisan bayi itu. Aku tidak tahan denganmu. Jadi ini semua salahku sekarang." Fania mendorongnya dengan keras. "Ini semua salahku? Kamu yang menyeret kita ke dalam kekacauan ini. Kamu yang berbohong. Kamu yang mencuri. Kamu yang lemah." "Aku lemah?" Rangga tertawa. Tawa yang terdengar gila. "Kamu yang datang ke pembacaan wasiat itu, memamerkan bayi haram ini seolah dia adalah pangeran. Kamu yang serakah. Kamu yang merusak segalanya. Jika kamu tahu tempatmu, mungkin ibu tidak akan semarah ini." "Bayi haram?" Fania memeki. Ia mengambil piring nasi sisa semalam dan melemparkannya ke wajah Rangga. "Dia putramu. Satu-satunya putramu." Pertengkaran mereka tumpah ke halaman kecil di depan paviliun. Mereka saling berteriak, saling menyalahkan, saling memaki. Kata-kata paling keji yang selama ini mereka simpan, kini dimuntahkan. "Dasar gundik tidak tahu diri. Dasar pengecut tidak berguna." Dari jendela ruang kerjanya, Indira Prameswari mengamati semuanya melalui layar monitor CCTV. Ia menyesap kopi paginya. Suara pertengkaran mereka terdengar samar-samar melalui interkom yang sengaja ia nyalakan. Itu adalah suara termanis yang pernah ia dengar. Mereka tidak lagi bersatu melawannya. Mereka kini hancur, terpisah, saling membenci. Perbudakan mentalnya telah selesai. Kehancuran aliansi antara Rangga dan Fania adalah awal dari akhir. Pertengkaran hebat mereka di halaman paviliun menjadi rutinitas harian. Mereka tidak lagi berbicara, mereka berteriak. Mereka tidak lagi saling mendukung, mereka saling menyabotase. Jika Fania mendapat tugas yang ringan, Rangga akan mengeluh. Jika Rangga mendapat sisa makanan yang sedikit lebih baik, Fania akan mencurinya. Mereka telah berubah dari sepasang kekasih yang arogan menjadi dua tahanan yang saling membenci di sel yang sama. Indira hanya perlu menonton. Ia telah menanam benih kehancuran, dan kini ia hanya perlu menyiraminya dengan sedikit penghinaan harian. Titik puncaknya datang bukan karena penghinaan atau kerja keras. Itu datang dari satu-satunya hal yang masih murni di paviliun itu. Arya. Musim hujan datang lebih awal. Paviliun yang sudah lembab itu menjadi lebih buruk. Atapnya sedikit bocor di sudut, dan udara dingin malam menembus dinding tipisnya. Arya, yang terbiasa dengan lingkungan steril dan suhu yang terkontrol, mulai sakit. Awalnya hanya batuk kecil. Fania, yang kelelahannya telah mematikan sebagian besar emosinya, mengabaikannya. Tapi dalam 2 hari, batuk itu berubah menjadi napas yang berat dan berbunyi. Malam itu, Fania terbangun karena putranya tidak menangis. Dia diam. Terlalu diam. Fania menyentuh dahi bayinya. Panas. Panas seperti bara api. Tubuh kecil itu menggigil hebat. "Rangga, bangun!" Fania mengguncang Rangga yang tidur di lantai. Mereka tidak lagi bisa berbagi ranjang besi sempit itu. "Rangga,
Bangun, Arya. Rangga terbangun dengan linglung. Apa lagi? Dia sakit. Dia sakit parah. Napasnya, aku tidak bisa mendengarnya bernapas dengan benar. Rangga menyentuh bayi itu, dan rasa kantuknya langsung hilang, digantikan oleh teror yang dingin. Fania tidak melebih-lebihkan. Bayi itu dalam bahaya. Tanpa berpikir dua kali, Fania menyambar bayinya, membungkusnya dengan selimut tipis, dan berlari keluar dari paviliun. Hujan turun rintik-rintik, membuat udara semakin dingin. Ia berlari melintasi taman yang gelap menuju rumah utama. Ia tidak mengetuk. Ia menggedor pintu depan yang besar itu dengan kepalan tangannya, berteriak-teriak histeris. Indira, buka pintunya. Indira, tolong. Anakku, anakku sekarat. Tolong. Rangga menyusul di belakangnya. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Lampu di lobi menyala. Beberapa saat kemudian, pintu besar itu terbuka. Indira berdiri di sana, mengenakan jubah tidur sutra berwarna merah marun. Rambutnya tergerai sempurna. Ia tampak baru saja terbangun dari tidur yang nyenyak. Fania, ada apa ribut-ribut? Ini jam 3 pagi, kata Indira, suaranya dingin. Anakku. Fania menangis, menyodorkan bayinya yang terkulai. Dia tidak bernapas. Dia demam tinggi. Kumohon, Indira, kita harus membawanya ke rumah sakit. Kumohon. Indira menatap bayi itu, lalu ke wajah Fania yang basah oleh air mata dan hujan. Untuk sesaat, Fania mengira ia melihat kilasan iba di mata Indira. Indira menghela napas. Biksumi, panggilnya. Biksumi muncul, tanpa khawatir. Ambil kotak P3K di dapur. Perintah Indira. Bawakan kompres air hangat dan obat penurun panas sirup untuk anak-anak. Tidak. Fania menjerit. Dia butuh dokter. Bukan sirup. Dia butuh rumah sakit. Indira, aku butuh mobil. Aku butuh uang. Indira menatap Fania dengan tatapan kosong. Rumah sakit itu mahal. Fania, dokter spesialis anak di jam seperti ini juga mahal. Dan dia maaf bukan tanggung jawabku. Dia tidak berdosa, raung Fania. Rasa putus asanya mencapai puncak. Ini salahku. Ini salah Rangga. Bukan salah dia. Hukum aku. Jangan dia. Kumohon. Indira, kumohon. Dia benar. Indira. Suara Rangga terdengar serak di belakang Fania. Ia melangkah maju, melewati Fania, dan melakukan sesuatu yang menghancurkan sisa-sisa terakhir dirinya. Rangga Wijaya berlutut di depan Indira Prameswari. Di lantai marmer yang dingin, di depan pintu rumahnya sendiri, ia berlutut di kaki wanita yang dulu ia sebut istri yang tidak berguna. Indira, katanya, suaranya pecah. Aku mohon padamu, selamatkan dia. Dia mungkin bayi haram, tapi dia anakku. Darah dagingku. Fania tertegun melihat Rangga berlutut. Kehancurannya kini total. Ia pun ambruk lututnya di samping Rangga, masih memeluk erat bayinya yang panas. Kini mereka berdua, berlutut di kaki Indira, di tengah malam, dalam kehinaan yang absolut. Indira menatap pemandangan di depannya. Pria yang telah mengkhianatinya. Wanita yang telah mencurinya. Keduanya kini bersujud, memohon belas kasihan. Biksumi, kata Indira. Suaranya tak tergoyahkan. Telepon dokter pribadi keluarga. Suruh dia datang ke sini sekarang juga. Siapkan kamar tamu di sayap barat. Pindahkan bayi itu ke sana. Segera. Biksumi mengangguk dan bergegas pergi. Fania terisak penuh terima kasih. Terima kasih, Indira. Jangan berterima kasih padaku, kata Indira dingin. Aku tidak melakukannya untuk kalian. Aku melakukannya karena aku bukan pembunuh. Ia menatap kedua sosok yang masih berlutut itu. Setelah dokter selesai, temui aku di ruang kerja.
Pukul 8 pagi. Indira berbalik, jubah sutranya berdesir, dan berjalan menaiki tangga, meninggalkan mereka yang basah dan hancur di lobi. Dokter datang, dan Arya segera ditangani. Dia mengalami bronkitis akut, sangat berbahaya bagi bayi, tetapi dokter berhasil menstabilkannya dengan obat dan nebulizer. Fania diizinkan tinggal di kamar tamu yang hangat itu untuk merawat bayinya. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasakan kehangatan spray bersih. Pukul 8 tepat, Rangga dan Fania berdiri di depan pintu ruang kerja Indira. Mereka tidak mengetuk. Mereka menunggu sampai dipanggil. Masuk. Indira sedang duduk di belakang meja Lestari, menandatangani setumpuk dokumen. Ia tidak mendongak saat mereka masuk. Rangga dan Fania tidak berani duduk. Mereka berdiri di depan meja seperti pesakitan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Indira meletakkan penanya. Ia bersandar di kursinya, menatap mereka. Wajahnya tenang. Kami. Rangga memulai. Suaranya serak. Kami datang untuk berlutut. Kata itu begitu sederhana, begitu pelan, namun dampaknya luar biasa. Rangga dan Fania saling berpandangan. Aku bilang, ulang Indira, berlutut. Perlahan, dengan lutut yang bergetar, Rangga dan Fania kembali berlutut di depan meja Indira. Di atas karpet yang mahal, di bawah tatapan dingin pemilik baru perusahaan. Kalian ingin bicara, kata Indira. Bicara. Indira, kata Rangga. Ia tidak berani menatap mata Indira. Ia menatap lantai. Kami, mengaku kalah. Kamu menang. Kamu telah mengambil segalanya. Dan kamu berhak. Kami minta maaf, bisik Fania. Air matanya mulai mengalir lagi. Aku tahu kata-kataku tidak ada artinya bagimu. Tapi aku bersungguh-sungguh. Aku minta maaf telah merusak rumah tanggamu. Aku minta maaf atas semua rasa sakit yang kusebabkan padamu. Aku hanya. Kamu hanya serakah, potong Indira. Ya, bisik Fania. Ya, aku serakah. Aku bodoh. Aku pantas menerima ini semua. Kami mohon, lanjut Rangga. Suaranya bergetar hebat. Lepaskan kami. Biarkan kami pergi. Kami tidak akan menuntut apapun. 30% sahamku? Ambil. Aku akan menandatangani suratnya. Aku tidak peduli lagi. Kami hanya ingin pergi. Fania menyambung. Beri kami sedikit saja pesangon. Cukup untuk kami naik bus keluar kota. Kami akan memulai hidup baru. Kamu tidak akan pernah melihat kami lagi. Kumohon, Indira, demi rasa kemanusiaan. Indira menatap mereka. Dua manusia yang hancur berantakan di kakinya. Ia merasakan gelombang kepuasan yang dingin dan kelam. Tapi di baliknya, ia juga merasakan kelelahan. Ia teringat dirinya sendiri 10 tahun lalu, berlutut, memohon Rangga untuk tidak pergi ke rapatnya di akhir pekan. Ia ingat bagaimana Rangga tertawa, menepuk kepalanya seolah ia anjing kecil, dan tetap pergi. Ia teringat Fania di pesta perusahaan, sengaja menumpahkan anggur merah ke gaun Indira, lalu tertawa dan berkata, "UPS, maaf, Nyonya, tanganku licin." Indira berdiri. Ia berjalan mengitari meja, berdiri tepat di depan mereka. Mereka begitu dekat hingga mereka bisa mencium aroma parfum mahalnya. "Maaf," katanya pelan, seolah sedang mencicipi kata itu. "Kalian minta maaf sekarang." Ia berjongkok sedikit, menyejajarkan wajahnya dengan wajah mereka yang menunduk. "Kalian pikir, maaf, bisa mengembalikan 10 tahun hidupku? 10 tahun aku merasa tidak berharga, bodoh, dan sendirian? Kalian pikir, maaf, bisa menghapus semua malam aku menangis sampai tertidur sementara kamu?" Ia menunjuk Rangga. "Tidur dengan dia?" Ia menunjuk Fania. "Kalian tidak menyesal atas apa yang kalian lakukan?" desis Indira.
Kalian hanya menyesal karena kalian tertangkap. Kalian menyesal karena ibumu ternyata lebih pintar dari kalian semua. Kalian menyesal karena aku yang memegang kendali. Mereka tidak bisa menjawab. Mereka hanya bisa terisak. Apa yang dikatakan Indira adalah kebenaran yang mutlak. Indira berdiri tegak kembali, menatap rendah pada mereka. Kalian memohon demi rasa kemanusiaan? Rasa kemanusiaan yang sama yang tidak pernah kalian tunjukkan padaku. Ia kembali ke kursinya. Ia membuka laci dan mengeluarkan 2 lembar kertas dan sebuah pena. Ini, katanya, adalah keputusan akhir. Indira menatap 2 manusia yang hancur di hadapannya. Lutut mereka menekan karpet Persia mahal. Kepala mereka tertunduk dalam kekalahan total. Ruang kerja Lestari yang beraroma kayu cendana dan kekuasaan kini menjadi ruang pengadilan terakhir mereka. Tidak ada lagi teriakan. Tidak ada lagi arogansi. Yang tersisa hanyalah 2 cangkang kosong, yang napasnya dipenuhi oleh bau ketakutan dan penyesalan yang terlambat. Rangga, pria yang dulu berjalan seolah dunia berputar di sekelilingnya, kini bahunya melengkung. Setiap otot di tubuhnya tampak telah menyerah. Ia telah mempertaruhkan segalanya. Warisan, istri, harga diri, dan kalah. Fania, wanita yang dulu menggunakan kecantikannya sebagai senjata, kini wajahnya sembab dan kotor oleh air mata. Jubah tidurnya yang lusuh adalah ejekan pahit dari gaun-gaun desainer yang pernah ia pakai. Ia memegangi bayinya, yang kini tertidur tenang di kamar tamu, sebagai satu-satunya perisai yang ia miliki. Tapi ia tahu, perisai itu pun tak ada gunanya. Indira tidak merasakan ledakan kemenangan. Ia tidak merasakan luapan kegembiraan. Apa yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih dingin dan lebih dalam. Sebuah kelegaan. Seperti seorang ahli bedah yang baru saja berhasil mengangkat tumor ganas. Pekerjaan itu kotor, menyakitkan, tapi harus dilakukan. Dan sekarang, ia hanya perlu menjahit lukanya. Ia mendorong 2 lembar kertas itu ke seberang meja kayu yang mengilap. Kertas itu meluncur pelan dan berhenti tepat di depan lutut Rangga. Ini, kata Indira, suaranya tenang dan terukur, membelah keheningan di ruangan itu, adalah keputusan akhir kalian. Bukan keputusanku. Kalian yang memilih ini. Rangga mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah menatap kertas-kertas itu. Apa ini? Bisiknya. Yang pertama, kata Indira, menunjuk kertas di sebelah kiri, adalah surat gugatan cerai. Aku sudah menandatanganinya. Rangga gemetar. Aku menceraikanmu atas dasar perselingkuhan dan penelantaran, lanjut Indira. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak ada harta gono gini. Hukumnya jelas. Semua aset yang kumiliki saat ini adalah warisan atas namaku, Indira Prameswari. Bukan atas nama kita. Kamu tidak memiliki 1 rupiah pun. Aku tahu. Gagap Rangga. Yang kedua, Indira menunjuk kertas di sebelahnya. Adalah perjanjian yang lebih penting. Sebut saja ini. Surat pembebasanmu. Mata Rangga dan Fania bertemu sejenak. Secercah harapan yang konyol dan putus asa menyala di dalamnya. Pembebasan? Aku akan menjelaskannya sekali, kata Indira, menyandarkan tubuhnya ke kursi kulit Lestari. Jadi dengarkan baik-baik. Klausul pertama. Kamu, Rangga Wijaya, setuju untuk secara sukarela dan tanpa paksaan, mengalihkan sisa 30% saham PT Jaya Abadi yang kamu miliki kepadaku. Kamu bilang tadi kamu tidak peduli. Sekarang, buktikan. Rangga mengangguk pelan. Saham itu tidak ada artinya. Itu hanya dividen tahunan yang tidak akan pernah bisa ia sentuh tanpa persetujuan Indira. Itu adalah rantai. Klausul kedua. Kamu setuju untuk tidak pernah, dalam kondisi apapun, menghubungi aku, karyawan perusahaanku, atau anggota dewan direksi. Kamu tidak akan pernah bicara pada media, pers, atau siapapun tentang apa yang terjadi di rumah ini atau di perusahaan. Kamu akan menghilang. Jika kamu melanggar ini, perjanjian kita batal. Indira berhenti sejenak.
membiarkan kata-kata itu meresap. Klausul ketiga, lanjutnya, matanya kini beralih ke Fania, yang langsung menunduk. Kamu, Rangga Wijaya, setuju untuk melepaskan semua dan seluruh hak orang tua atas anak yang dilahirkan oleh Fania Adelia, yang bernama Arya. Kamu tidak akan mengakuinya. Kamu tidak akan menemuinya. Kamu tidak akan pernah menggunakannya sebagai alasan untuk menghubungiku atau mengklaim apapun dari keluargaku di masa depan. Anak itu, secara hukum, bukan lagi urusanmu. Tidak. Fania menjerit pelan, mengangkat kepalanya. Kamu tidak bisa. Dia ayah. Diam, bentak Indira. Suaranya seperti cambuk. Fania langsung terdiam. Tubuhnya gemetar hebat. Indira kembali menatap Rangga. Kenapa aku melakukan ini? Karena aku tidak mau, 10 atau 20 tahun dari sekarang, anak ini datang ke kantorku, mengklaim bahwa dia adalah pewaris Wijaya dan menuntut sebagian dari perusahaan yang telah kubangun kembali. Aku memotong semua benang. Sekarang, Rangga menatap Fania, lalu ke lantai. Ia melihat masa depannya. Terikat pada wanita yang kini ia benci. Dan seorang anak yang sakit-sakitan yang tidak bisa ia biayai. Melepaskan hak orang tua? Itu bukan pengorbanan. Itu adalah jalan keluar. Aku setuju, bisik Rangga. Fania terisak pelan. Pria yang ia bela, pria yang ia tiduri untuk mendapatkan status, baru saja membuang putranya sendiri tanpa ragu. Dan sekarang, kata Indira, imbalannya. Ia menggeser tablet hitam peninggalan Lestari ke tengah meja. Layar itu mati, tapi isinya adalah bom waktu yang mereka berdua tahu. Jika kamu menandatangani 2 dokumen ini, sekarang juga, di depanku. Indira mengambil tablet itu. Ini akan hancur. Laporan audit internal akan ditutup. Bukti penggelapanmu, transfer ke Fania, pemalsuan tanda tangan ibumu, semuanya akan hilang. Mata Rangga membelalak. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, kata Indira. Aku tidak akan mengirimmu ke penjara. Rangga hampir menangis karena lega. Penjara. Ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ia akan bebas dari itu. Kenapa? Bisik Rangga. Tidak percaya. Setelah semua. Karena penjara terlalu mudah, kata Indira. Matanya sedingin es. Aku tidak mau menghabiskan 1 sen pun uang perusahaan untuk biaya hukum lawanmu. Aku tidak mau namaku disebut di pengadilan yang sama dengan namamu. Aku tidak mau memikirkanmu lagi. Penjara, lanjut Indira, adalah hukuman yang jelas. Kamu akan punya atap di atas kepalamu. Kamu akan diberi makan 3 kali sehari. Aku memberimu kebebasan, Rangga. Kebebasan yang sesungguhnya. Kamu akan bebas di dunia luar, tanpa uang, tanpa nama, tanpa koneksi, dan tanpa keahlian apapun selain mencuri dan berbohong. Itu hukuman yang jauh lebih buruk. Dan aku akan menikmatinya setiap hari, mengetahui kamu ada di luar sana, berjuang untuk sepotong roti. Kebenaran dari kata-kata itu menghantam Rangga seperti kereta barang. Ini bukan belas kasihan. Ini adalah tingkat kekejaman tertinggi. Ambil penanya. Perintah Indira. Tangan Rangga gemetar hebat saat ia meraih pena mahal di atas meja. Ia menatap Fania, yang menatapnya dengan mata mati, penuh kebencian. Ia tidak peduli. Ia hanya ingin keluar. Ia menandatangani surat cerai itu. Goresan penanya terdengar kasar. Ia menandatangani surat perjanjian itu. Menyerahkan sahamnya, menyerahkan masa depannya, menyerahkan putranya. Selesai. Indira mengambil dokumen-dokumen itu. Ia memeriksanya sekilas. Lalu, ia mengambil tablet itu. Di depan mata mereka, ia membukanya, memasukkan kode, masuk ke hard drive, dan memilih opsi, hapus total dan format. Layar itu menjadi hitam. Lalu sebuah ikon progres muncul. Rangga merasa beban seberat gunung terangkat dari bahunya, hanya untuk digantikan oleh kehampaan yang sama beratnya. Selesai,
kata Indira. Ia berdiri. Sekarang, bagian terakhir. Pesangon kami. Fania bertanya dengan suara kecil. Sisa-sisa harapan terakhirnya. Hanya sedikit untuk bayinya. Indira menatap Fania. Ia berjalan ke laci, mengambil sebuah amplop, dan melemparkannya ke lantai di depan Fania. Fania buru-buru memungutnya. Isinya uang tunai. Beberapa lembar uang ratusan ribu. Itu bukan pesangon, kata Indira. Itu pengganti biaya perawatan bayimu selama dia sakit di rumahku. Aku tidak mau berhutang apapun pada kalian. Indira berjalan ke interkom di dinding. Satpam, tolong ke ruang kerja saya. Sekarang. Apa-apa? Tanya Rangga, berdiri dengan lutut gemetar. Kalian punya 5 menit, kata Indira. Ambil bayimu dari kamar tamu. Kalian akan diantar keluar dari gerbang depan. Tapi, Indira. Rangga panik. Baju kami, barang-barang kami, dompetku, ponselku. Dompet dan ponselmu ada di paviliun, kata Indira. Tapi semua kartu kreditmu sudah diblokir. Ponselmu adalah aset perusahaan. Salurannya akan mati sebelum kamu sampai di gerbang. Kami akan pergi, kata Fania. Suaranya putus asa tapi tegas. Ia menarik lengan Rangga. Ia hanya ingin pergi. Ayo, Rangga. Tapi, kemana? Rangga menatap Indira. Wajahnya seperti anak kecil yang tersesat. Kami tidak punya apa-apa. Indira menatap suaminya, mantan suaminya, untuk terakhir kalinya. Ia teringat hari pembacaan wasiat itu. Pria angkuh yang sama, berdiri di lobi, menggandeng gundiknya, memamerkan bayinya. Kamu datang ke rumah ini dengan dia dan bayinya, tanpa diundang, kata Indira pelan. Sekarang, pergilah dari rumah ini dengan dia dan bayinya, tanpa membawa apa-apa. Persis seperti saat kalian datang. 2 petugas satpam yang tegap muncul di pintu. Mereka tidak terlihat kaget. Mereka telah diperintahkan oleh Biksumi untuk bersiap. Tolong, kata Indira kepada mereka. Antar Tuan Rangga dan Nona Fania ke gerbang. Pastikan mereka tidak mampir kemana-mana. Bawa mereka ke kamar tamu untuk mengambil bayi mereka. Lalu langsung keluar. Baik, Nyonya. Rangga dan Fania tidak punya pilihan. Mereka digiring keluar seperti penjahat. Fania berlari kecil ke kamar tamu, mengambil Arya yang tertidur dan tas popo kecil yang berisi sisa susu formula dan beberapa lembar pakaian bayi. Indira tidak mengikuti mereka. Ia berdiri di jendela ruang kerjanya di lantai 2. Jendela yang sama tempat ia biasa melihat Rangga mencuci mobil. Ia melihat mereka. 2 sosok menyedihkan berjalan di jalan masuk yang panjang. Rangga mengenakan kemeja kusut yang ia pakai kemarin. Fania menggendong bayi di satu tangan dan amplop berisi uang di tangan lainnya. Mereka sampai di gerbang besi tempa yang besar. Petugas satpam membukanya, mempersilakan mereka keluar, lalu menutupnya kembali. Bunyi klik berat dari gerbang yang terkunci otomatis terdengar samar-samar sampai ke ruang kerja. Mereka berdiri di luar, di pinggir jalan raya yang ramai. Fania tampak berteriak pada Rangga. Rangga hanya berdiri mematung. Lalu, Fania menamparnya. Keras, Rangga tidak membalas. Fania mulai berjalan tertatih-tatih ke arah halte bus, menggendong bayinya. Setelah ragu-ragu sejenak, Rangga, pria yang tidak punya apa-apa lagi di dunia ini, berlari kecil menyusulnya. Indira Prameswari menutup tirai. Ia kembali ke mejanya. Ia mengambil dokumen-dokumen yang baru saja ditandatangani Rangga. Ia merapikannya, memasukkannya ke dalam map. Ia mematikan lampu meja. Rumah itu sunyi. Sangat sunyi. Ia sendirian. Benar-benar sendirian untuk pertama kalinya. Ia tidak menangis. Ia tidak tersenyum. Ia hanya bernapas. Pelan. Dalam. Udara di rumahnya terasa lebih bersih. 1 tahun kemudian, musim telah berganti, dan begitu pula segalanya. Gedung PT Jaya Abadi tidak lagi terasa suram dan kaku.
Di lantai tertinggi, ruang rapat dewan yang dulu dipenuhi asap rokok dan keputusan-keputusan sembrono, kini terang benderang. Jendela-jendela raksasa dibiarkan terbuka, membiarkan angin kota masuk. Di ujung meja, Indira Prameswari memimpin rapat. Ia tidak lagi mengenakan powersuit biru navy yang kaku. Ia mengenakan blus sutra berwarna gading dan rok pensil yang elegan. Rambutnya dipotong sebahu, membuatnya tampak lebih muda dan jauh lebih tegas. Di usianya yang ke-35, ia akhirnya menemukan dirinya. Seperti yang bisa bapak-bapak lihat, katanya, suaranya tenang dan penuh percaya diri, menunjuk ke layar besar di depannya. Laba bersih kita di kuartal ketiga naik 28% dibandingkan tahun lalu. Ini berkat peluncuran lini produk baru kita, Lestari Legacy, yang berfokus pada bahan-bahan ramah lingkungan. Para anggota dewan, termasuk Pak Darmawan, menatapnya dengan rasa hormat yang tak terselubung. Wanita yang mereka kira akan gagal dalam 6 bulan, wanita yang mereka pikir hanyalah istri yang beruntung, telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang visioner. Dia tidak hanya membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Rangga, dia membangun kembali perusahaan itu dari nol, dengan fondasi yang lebih kuat, etika. Di sampingnya, duduk Gita, yang kini menjabat sebagai Direktur Keuangan atau CFO. Gita adalah tangan kanannya, perisainya, dan otaknya. Semua, biaya konsultasi, fiktif telah dihapus. Gita menambahkan dengan senyum tipis. Dan dana riset dan pengembangan kita benar-benar digunakan untuk, riset dan pengembangan. Hasilnya berbicara sendiri. Rapat ditutup dengan tepuk tangan meriah. Bukan tepuk tangan formalitas, tapi tepuk tangan yang tulus. Saat para anggota dewan keluar, Gita menepuk bahu Indira. Kerja bagus, bos. Kerja bagus, tim. Koreksi Indira sambil tersenyum. Senyumnya kini mudah datang. Makan siang di luar. Tidak bisa, kata Gita. Aku harus menyelesaikan laporan untuk investor baru dari Jepang. Kamu pergilah. Nikmati waktumu. Indira mengangguk. Dia punya janji lain. Janji yang lebih pribadi. Sore itu, ia mengemudikan mobilnya sendiri, sebuah sedan listrik yang senyap, keluar kota, menuju pemakaman keluarga yang rindang. Ia berjalan sendirian di antara nisan-nisan marmer, membawa seikat bunga lili putih segar. Ia berhenti di depan sebuah nisan yang paling terawat. Lestari Handoyo, ibu dan pemimpin yang bijak. Indira berjongkok, membersihkan beberapa daun kering yang jatuh di atas ukiran nama itu. Ia meletakkan bunga lili di vas. Halo, ibu, bisiknya. Ia duduk di rumput di sebelah makam itu, tidak peduli rok mahalnya kotor. 1 tahun, katanya pada batu yang diam itu. Sudah 1 tahun. Aku ingin bilang, ibu benar. Tentang segalanya. Tentang dia. Tentang aku. Tentang kekuatan. Indira menarik napas dalam-dalam, mencium aroma tanah basah dan bunga lili. Perusahaan berjalan baik. Sangat baik. Aku meluncurkan lini produk baru atas nama ibu. Orang-orang menyukainya. Ibu akan bangga. Aku juga merenovasi rumah, lanjutnya, seolah sedang mengobrol ringan. Aku mengecatnya dengan warna-warna terang. Semua perabot berat itu sudah kusingkirkan. Maaf, Bu, tapi selera ibu sedikit terlalu gelap untukku. Ia tersenyum kecil. Paviliun di belakang, katanya, sudah kurobohkan. Aku membangun taman mawar di sana. Jauh lebih indah. Ia terdiam sejenak. Angin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pohon di atasnya. Terima kasih, bisiknya. Terima kasih sudah memberiku senjata itu. Terima kasih sudah percaya padaku. Bahkan saat aku tidak percaya pada diriku sendiri. Aku harap aku telah menggunakan kekuatan itu dengan baik. Ia menyentuh batu nisan yang dingin itu sekali lagi. Istirahatlah dengan tenang. Ibu, semuanya aman sekarang. Aku yang menjaganya. Ia tidak menangis. Ia merasa damai.
Ikatan antara dia dan wanita besi ini bukanlah ikatan menantu dan mertua. Itu adalah ikatan dua pejuang. Dan Indira telah memenangkan perang untuk mereka berdua. Malam itu, Indira tidak pulang ke rumah. Ia pergi ke sebuah restoran rooftop yang baru dibuka di pusat kota, tempat ia